Ye Wuming awalnya adalah utusan kuat dari sekte Wuming yang diperintahkan untuk turun gunung untuk mewarisi kekayaan sekte yang sangat besar. Tak disangka, tak lama setelah tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Seketika, 3 tahun kemudian, penguasa yang dulunya hebat kini menjadi pengemudi online. Kecelakaan hari itu membuatnya kehilangan ingatan, tidak tahu siapa dirinya, tetapi lengan kanannya sangat nyata. Ia menyimpan kekuatan dan ingatan misterius yang bahkan tidak bisa ia jelaskan. Setelah menyelesaikan perjalanannya, Ye Wuming pergi tanpa menyadari bahwa pelanggan itu menelepon untuk memberitahu teman-temannya bahwa mereka telah menemukannya. Saat ia sedang makan di sebuah restoran di pinggir jalan, ponselnya berdering, menandakan ada perjalanan baru. Ye Wuming bergegas ke lokasi yang ditentukan. Di tempat parkir bawah tanah, di antara sekelompok preman ada seorang gadis yang sangat mabuk dipaksa untuk menandatangani kontrak. Mendengar pertanyaan Ye Wuming, mata gadis itu berbinar penuh harapan, dialah yang telah memesan perjalanan. Wuming mengenali pihak lain, ternyata gadis itu adalah aktris super populer bernama Song Yiran. Meskipun ia sangat bersimpati dengan keadaannya, Ye Wuming berpikir untuk pergi karena terlibat dalam dunia hiburan. Sayangnya, tangan kanannya tidak mengikuti kendalinya, secara otomatis terkepal menjadi tinju yang menantang. Lauki salah paham dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Tanpa disangka, seorang preman bahkan belum sempat berbuat apa-apa sudah langsung di-knockout oleh satu jurus Wuming. Orang-orang yang tersisa melihat itu dan menyerang, tetapi hanya dengan beberapa gerakan ringan, semuanya jatuh ke tanah. Menyaksikan semua itu, Lauki menjadi pucat dan melarikan diri. Sementara Yiran, seolah-olah telah menemukan sedotan penyelamat, buru-buru berlari dan bersembunyi di belakang Wuming. Dalam perjalanan pulang, ia terus-menerus mengulangi alamat. Wuming mengemudi sambil memikirkan kejadian sebelumnya. Apa-apaan aku ini? Wuming terus berpikir, dan tak lama kemudian mereka tiba di apartemen Yiran. Wuming memapah Yiran ke sofa, dan secara tidak sengaja, kaki rampingnya menarik perhatiannya. Wuming harus menahan diri agar tidak menyentuhnya. Sebaliknya ia menggunakan jaketnya untuk menutupinya. Wuming hendak pergi ketika Yiran mengalungkan lengannya di lehernya, menahannya. Meskipun terkejut, Wuming tidak lupa mengingatkannya untuk memberinya 5 bintang. Begitu ia selesai berbicara, Yiran muntah padanya. Keesokan paginya, Yiran bangun dengan sakit kepala yang menusuk. Ia sama sekali tidak ingat bagaimana ia pulang. Ingatannya yang samar hanya berhenti pada saat ia mencoba menyelesaikan prosedur penghentian kontrak dengan Direktur Lee. Setelah minum seteguk anggur lagi, kepalanya mulai pusing. Sebuah ketakutan yang samar merayap ke dalam benak Yiran, ia buru-buru memeriksa kakinya, baru setelah itu ia bisa bernapas lega. Pada saat yang sama di sebuah gudang pendingin, Direktur Lee mengancam Lauki, memaksanya untuk menyelesaikan misinya. Karena Yiran adalah angsa bertelur emas, jika ia menolak untuk memperbarui kontrak, ia akan kehilangan muka. Kembali ke apartemen, Yiran terkejut mendengar suara-suara aneh datang dari kamar mandi. Ia melangkah perlahan dan membuka pintu lebar-lebar. Di depannya ada Wuming dalam keadaan setengah telanjang. Yiran panik, secara refleks ia hendak mengeluarkan semprotan merica, tetapi tanpa disangka, ia terpeleset dan jatuh ke depan. Saat ia hendak jatuh tersungkur, Wuming berhasil menangkapnya, dan karena itu, ia menjadi korban semprotan merica. Saat Wuming mengoleskan obat pada memar yang tidak sengaja ia sebabkan, Yiran mengenang kembali kejadian yang telah terjadi, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu betul bahwa ia telah muntah pada Wuming tadi malam karena mabuk, jadi ia meminta maaf dengan suara pelan. Tetapi ia juga bertanya-tanya mengapa pria itu ada di rumahnya. Wuming dengan sabar menjelaskan bahwa ia sendiri yang memintanya untuk mengantarnya pulang saat ia mabuk. Ia hanya melakukan tugasnya sebagai pengemudi, tetapi apa yang ia dapatkan sebagai gantinya? Yiran mengeluhkannya dengan 1 bintang di aplikasi. Yiran mengingat kembali tadi malam dan merasa sangat bersalah. Namun, ia tetap bersikeras bahwa itu hanya keluhan kecil, paling-paling ia akan dipotong gaji, tidak sampai kehilangan pekerjaan. Yiran menelepon layanan pelanggan untuk berbicara, tetapi mereka mengonfirmasi bahwa akun Wuming akan diblokir secara permanen, dengan alasan memasuki rumah pribadi tanpa persetujuan pemilik. Yiran panik dan ingin menarik keluhannya, tetapi sudah terlambat. Perusahaan memutuskan untuk menjadikannya contoh untuk mengancam pengemudi lain. Kehilangan pekerjaannya, Wuming berbalik dan pergi tanpa daya. Begitu ia keluar, foto-foto yang mengutuk Yiran muncul di depannya. Yiran yakin bahwa Direktur Lee berencana untuk mengambil nyawanya. Di tengah keputusasaan, ia memegang Wuming, memohon padanya untuk tinggal malam ini untuk melewati masa-masa sulit ini bersamanya. Ia menawarkan untuk membeli waktunya,
tetapi Wu Ming hanya menyeringai. Mengapa aku ini Song Yiran yang dipuja jutaan orang? Melihat ia masih tidak bisa menggoyahkan Wu Ming, Yiran menyiratkan kesempatan emas untuk menghabiskan satu malam bersamanya. Pada titik ini, Wu Ming berkata dengan acuh tak acuh bahwa tidak masalah untuk tinggal. Sementara itu, Li Tianhao dengan cemas bertanya kepada ayahnya apakah Song Yiran telah setuju untuk memperbarui kontrak. Yang ia dapatkan sebagai jawaban hanyalah desahan panjang yang menyedihkan. Karena kehabisan akal, Li Tianhao mengirim anak buahnya untuk memindahkan drone untuk memata-matai Yiran. Adapun Yiran, ia memberi Wu Ming satu set pakaian yang telah ia siapkan. Saat ia selesai berganti pakaian, penampilannya yang agak konyol dalam pakaian baru membuatnya tidak bisa menahan tawa kecil. Tawa itu belum reda, tatapan Wu Ming sudah menjadi tajam. Ia menemukan sebuah drone yang mengarah langsung ke arahnya. Dengan tangannya yang sensitif, ia juga menemukan banyak alat penyadap dan paparasi yang mengintai di sekitarnya. Wu Ming harus menampakkan diri untuk membuat orang-orang itu pergi. Yiran hanya bisa menghela napas panjang. Justru karena hidupnya selalu terekspos seperti itu, Direktur Li tidak pernah merasa takut. Di sisi lain, ketika layar pengawasan tiba-tiba kehilangan sinyal, Li Tianhao menjadi semakin marah. Ia menggertakkan giginya, bersumpah tidak akan membiarkan siapapun merebut Yiran dari tangannya. Pada saat itu, sebuah ide muncul di benak Yiran. Ia menoleh ke arah Wu Ming, ingin ia menjadi pengawal pribadinya dengan gaji 50.000 yuan per bulan. Tetapi Wu Ming langsung menolak, menegaskan bahwa ia juga bisa mendapatkan uang sebanyak itu tanpa harus mengambil pekerjaan pengawal tambahan. Yiran tidak menyerah, ia terus memohon dan merajuk. Tindakan yang tampaknya polos itu secara tidak sengaja menyentuh sudut terdalam dari ingatan Wu Ming yang hilang. Semakin ia melihatnya, semakin ia merasakan perasaan keakraban yang tak terlukiskan. Bahkan gelang di pergelangan tangannya seperti bergetar, memantulkan sepotong teka-teki yang belum ditemukan kembali. Akhirnya, Wu Ming setuju dengan permintaan Yiran, ia akan tinggal untuk melindunginya. Ketika Li Tianhao mendengar bahwa Wu Ming telah pindah ke rumah Yiran, ia segera memberitahu ayahnya. Rubah tua itu hanya menenangkan putranya dengan tenang, meminta untuk melanjutkan penyelidikan karena setiap orang memiliki kelemahan. Begitu kelemahan itu terungkap, Song Yiran akan kembali tunduk pada mereka. Keesokan paginya, sebuah insiden kecil kembali terjadi. Ketika Yiran masuk ke kamar untuk membangunkan Wu Ming, tangan kanannya secara tidak sadar terangkat, meninggalkan memar lain di lengannya. Ia sama sekali tidak peduli. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Wu Ming membukanya dan melihat sebuah karangan bunga pemakaman di depannya. Yiran mengerti bahwa itu adalah ancaman. Kesabarannya sudah habis, dan kali ini ia memutuskan untuk tidak menyerah lagi, dan bersama Wu Ming, ia langsung menemui ayah dan anak Li. Di sana, ia langsung bertanya mengapa mereka selalu mencoba memaksanya untuk menandatangani kontrak yang tidak ia inginkan. Direktur Li tetap menyangkal. Ia bahkan menyiratkan bahwa mungkin Yiran telah menyinggung kekuatan tertentu yang ada di belakangnya, atau seorang donatur yang ia kenal. Di hadapan provokasi yang tidak jelas itu, Yiran dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya memiliki satu pengawal. Mendengar itu, Direktur Li terus mencemooh, dengan sengaja menyebut Tianhao dan bertanya apa yang akan ia pikirkan. Yiran menjawab dengan tegas bahwa ia tidak pernah berani memimpikan tuan muda itu karena ia sudah memiliki pacar, dan orang itu adalah Wu Ming. Mendengar kata-kata itu, Wu Ming langsung mengerti. Ia mengikuti dan berperan sebagai pacarnya. Bagaimana mungkin Li Tianhao bisa percaya? Di matanya, Wu Ming hanyalah seorang pengemudi rendahan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk memadamkan semua keraguan, Yiran berinisiatif berjinjit dan mencium pipi Wu Ming dengan cepat. Ciuman itu seperti tamparan api di wajah Li Tianhao, mengubah penghinaannya menjadi amarah. Tepat setelah itu, sekelompok preman menyeret teman baik Wu Ming. Wu Ming dengan dingin meminta mereka melepaskannya, tetapi Tianhao menyeringai, memberi syarat bahwa ia harus meninju Wu Ming dengan tangannya sendiri. Wu Ming mengibas tangannya, suaranya tidak keras tetapi cukup untuk membuat pendengarnya merinding. Ia menyatakan bahwa jika ada orang lain yang berani menyentuh Yiran atau teman-temannya, maka setiap dari mereka akan menerima karangan bunga pemakaman tambahan. Setelah berbicara, ketiganya pergi dengan angkuh, meninggalkan ayah dan anak Li yang hanya bisa menanggung rasa malu yang memalukan. Keesokan paginya, Wu Ming datang ke kantor untuk menyelesaikan prosedur pengunduran dirinya. Pengemudi lain langsung berkumpul, dengan antusias membicarakan perjalanan 3 km Song Yiran. Wu Ming hanya menjawab dengan pahit bahwa karena ia kehilangan pekerjaan dan sekarang ia juga harus berpura-pura menjadi pacarnya. Mendengar itu, seluruh kelompok tertawa mencemooh dengan tidak percaya. Jika Wu Ming mau melihat ke cermin,
ia akan tahu betapa ia berhalusinasi. Sesaat kemudian, tawa menghina tiba-tiba berhenti. Song Yiran muncul seperti dewi yang turun ke bumi, menarik semua mata. Ia berjalan dengan lembut, dan bertanya dengan lembut apakah Wu Ming telah menyelesaikan prosedur agar mereka bisa pulang bersama. Berita tentang seorang aktris yang secara terbuka berkencan dengan pengemudi online-nya langsung meledak, langsung naik ke peringkat teratas. Yiran memutuskan bahwa mulai besok, mereka akan bertindak seperti pasangan yang benar-benar jatuh cinta. Meskipun Wu Ming sangat menentang, ia menjelaskan bahwa jika ia membuat permintaan seperti itu hanya untuk menjaga martabatnya. Tepat pada saat itu, Sun Er menelepon, dengan gembira melaporkan bahwa Wu Ming telah menjadi objek kecemburuan semua pria, sosok yang diidam-idamkan semua orang. Wu Ming hanya bisa menahan diri, bertanya-tanya apakah berpura-pura menjadi pacar Song Yiran benar-benar begitu mulia. Akhirnya, ia terpaksa setuju untuk menandatangani kontrak perbudakan yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Direktur Lee tidak menerima kekalahan dengan mudah, dan sekali lagi mencari Lauki. Jika Yiran tidak menemukan kartu bank pada batas waktu yang ditentukan, ia akan dilenyapkan. Keesokan paginya, Wu Ming dan Yiran mengikuti lokasi pelanggan ke sebuah tempat. Di sekitar sana tidak ada siapa-siapa. Begitu Wu Ming menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, ia sudah terkena sengatan listrik sampai pingsan. Ketika ia sadar, mereka mendapati diri mereka terkunci di dalam sebuah gudang pendingin. Reaksi pertama Wu Ming adalah melepas jaketnya, melilitkannya di tubuh Yiran untuk membantunya tetap hangat. Setelah sadar, ia mulai menggunakan seluruh kekuatannya, terus-menerus memukul pintu besi, mencoba mencari jalan keluar. Tiba-tiba, suara Direktur Lee terdengar dari kamera yang dipasang di sudut ruangan. Ia memberikan syarat bahwa jika ingin keluar dari tempat ini, Yiran hanya punya satu cara, yaitu menandatangani kontrak. Meskipun suaranya lemah, Yiran tidak menyerah saat ia menjawab bahwa kartu bank yang penting itu telah ia batalkan sejak lama. Mendengar itu, Direktur Lee menjadi semakin marah. Jika ia belum mau menandatangani, setiap 5 menit suhunya akan turun 1 derajat lagi. Dingin yang menusuk perlahan-lahan mengikis kehidupan Yiran. Wu Ming memeluknya erat-erat, menggunakan suhu tubuhnya untuk memberinya kehangatan, menyemangatinya untuk tetap kuat. Waktu berlalu perlahan, tubuh Yiran mendingin, napasnya melemah dan ia mulai pingsan. Tepat pada saat hidup dan mati itu, Wu Ming merasakan ledakan energi yang mengerikan dari dalam tubuhnya. Ia mengaum, terus-menerus melayangkan pukulan dahsyat ke pintu besi, membuat kunci yang kokoh itu hancur berkeping-keping. Wu Ming menggendong Yiran di tangannya, melangkah keluar di bawah tatapan ketakutan Lauki, yang hanya bisa menundukkan kepala, gemetar, dan meminta mereka pergi. Setelah 1 malam koma, Yiran akhirnya sadar. Reaksi pertama seorang aktris adalah menyentuh wajahnya, lalu ia panik menyadari riasannya telah luntur seluruhnya. Di tengah para petugas medis yang mulai mengenalinya dan berbisik-bisik, Yiran buru-buru menarik selimut menutupi kepalanya untuk menghindari terungkapnya identitasnya. Sore itu di lokasi syuting, Yiran memperkenalkan Wu Ming kepada manajernya, Lu Bingqing. Segera setelah itu, sosok wanita lain muncul, yaitu Linglong. Ia dengan gembira menghampiri Yiran seolah-olah mereka adalah 2 saudari dekat. Namun, suasana ramah itu dengan cepat menghilang saat keduanya memasuki ruang rias. Melihat bahwa sudah waktunya untuk adegan, tetapi keduanya belum kembali, sutradara meminta Wu Ming untuk memeriksa mereka. Begitu ia sampai di pintu, ia mendengar suara Linglong yang penuh cemoohan, yang sedang mengejek cerita tentang Li Tianhao yang begitu terobsesi dengan Yiran sampai ingin menikahinya. Wu Ming menyela, hanya seperti itu saja kalian percaya? Itu semua hanya rumor omong kosong. Tak disangka, begitu melihatnya, Linglong tiba-tiba terhenti. Ia terus-menerus bertanya tentang nama, kampung halaman, dan kapan ia datang ke kota ini. Wu Ming hanya diam, setelah itu Linglong memperhatikan sarung tangan yang ia kenakan. Ia bersorak gembira, menegaskan bahwa ia adalah senior yang telah ia cari selama 3 tahun, dan ia adalah junior yang pernah sangat ia sayangi. Linglong juga menyebutkan bahwa masih ada pertunangan yang belum mereka selesaikan. Wu Ming benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Linglong memeluknya erat-erat, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa. Tepat pada saat itu, Yiran masuk. Menyaksikan pemandangan di depannya, ia berjalan lurus ke arah mereka dan menyatakan bahwa Wu Ming adalah pacar dan pengawalnya. Setelah syuting, Wu Ming menerima pesan dari Linglong yang berisi alamat tempat ia tinggal, menyiratkan bahwa ia bisa datang ke sana untuk menyelidiki ingatannya kembali. Yiran merasakan kekhawatirannya, ia memutuskan untuk diam-diam mengikutinya untuk mengamati. Linglong sangat senang Wu Ming benar-benar datang. Ia memeriksa denyut nadinya, sekali lagi menegaskan bahwa ia adalah seniornya. Ia membawanya ke ruang ganti, memberinya pakaian renang dan memintanya untuk memakainya, mencoba membangkitkan kembali kenangan masa lalu. Wu Ming merasa canggung, mencari cara untuk menghindar. Tepat pada saat itu, Yiran muncul sebagai seorang petugas kebersihan dan ikut campur. Linglong mencibir, mengejek bahwa Yiran hanyalah seorang aktris pendukung rendahan lalu menoleh ke arah Wu Ming,
menegaskan bahwa ia hanya sementara kehilangan ingatannya. Ia meyakinkan bahwa jika ia pulih, ia akan ingat bahwa mereka pernah memiliki pertunangan, bahkan pernah melalui saat-saat yang penuh gairah. Di hadapan ajakan yang penuh makna itu, Wu Ming langsung menolak. Yiran juga tidak mau kalah, menegaskan bahwa ia sepenuhnya miliknya. Wu Ming setuju, dan mereka berdua pergi bersama, meninggalkan Linglong yang dipenuhi kebencian. Kebencian yang tak kunjung padam, Linglong kembali bermain-main. Di lokasi syuting, ia sengaja membiarkan Yiran mencium aroma aneh. Segera, kepala Yiran pusing, dunia berputar. Dokter setelah memeriksa langsung mendiagnosisnya menderita kelelahan karena puasa yang berkepanjangan, ditambah dengan tekanan darah rendah. Dokter menyuntikkan glukosa ke tubuh Yiran, tetapi tidak terlalu efektif. Sementara itu, Linglong diam-diam merasa bangga. Ia tahu betul bahwa aromaterapi penenang yang telah ia buat dengan susah payah itu cukup kuat untuk membuat Yiran tertidur untuk waktu yang lama. Wu Ming khawatir seperti terbakar. Jika Yiran terus koma, perannya pasti akan diganti. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pil rahasia dan memberikannya kepada Yiran. Pada saat yang sama, ia menggunakan jarum pada titik-titik akupuntur penting, merangsang sirkulasi darah. Hanya beberapa menit kemudian, di depan semua orang yang terkejut, Yiran sudah benar-benar sadar. Linglong tertegun, tidak bisa mempercayai matanya. Perhitungannya telah lenyap. Melihat waktunya sudah matang, sutradara langsung menyalakan kamera. Wajah Yiran yang pucat dan lelah kini menjadi katalis yang sempurna, membantunya menampilkan dengan luar biasa emosi karakter yang rumit. Adegan syuting berakhir dengan tepuk tangan meriah dari seluruh kru. Malam itu, Wu Ming sendiri yang menyiapkan makanan yang kaya serat untuk memulihkan Yiran. Begitu ia mengangkat ponselnya untuk mengambil foto, Wu Ming memberi isyarat agar ia diam. Ia mendapati seseorang sedang mengintai dan mengambil foto. Yiran langsung mengerti, ia dengan cerdik menariknya ke dalam bingkai, sebagai konfirmasi diam-diam tentang hubungan mereka. Tepat pada saat ini, seorang pelayan lewat dan secara tidak sengaja menabrak Wu Ming, menyebabkan ciuman palsu yang telah diatur dengan hati-hati tiba-tiba menjadi nyata. Yiran terkejut, buru-buru mendorongnya menjauh. Di sisi lain, Direktur Lee meminta Bingking untuk terus mengirimkan bukti kencan Yiran untuk menodai citra sang aktris. Bingking berpura-pura menelepon, menunjukkan kekhawatiran tentang karir Yiran, tetapi ia hanya menjawab dengan tenang bahwa masalah pribadi tidak akan memengaruhi pekerjaan. Pada saat ini, Wu Ming juga telah membeli ayam rebus. Yiran bertanya dengan penasaran bagaimana ia tahu ada seseorang yang mengambil foto. Wu Ming dengan tenang menjawab bahwa ia mendengar suara kamera dari jauh. Mendengar itu, Yiran sedikit ragu. Apakah dari jarak sejauh itu ia masih bisa mendengarnya? Perasaan takut dan jengkel menyerangnya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia melampiaskan kekesalannya pada boneka dinosaurus yang tidak bersalah. Kejahatan Direktur Lee tampaknya tidak ada habisnya. Keesokan harinya, ia kembali membuat rencana baru. Ia menyuruh Lauki menyusup ke lokasi syuting, berperan sebagai figuran tanpa nama untuk mendapatkan kesempatan mendekati dan menakut-nakuti Yiran. Tetapi konspirasi mereka tidak bisa melewati mata Wu Ming. Di tengah Lauki yang bersiap untuk menyerang, sosok bertopeng tiba-tiba muncul, menggunakan gerakan secepat kilat untuk menghukum pria itu, membuatnya hanya bisa berteriak kesakitan. Wu Ming dengan lembut mengirim pesan kepada Yiran bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatannya mengintai, ia harus tenang karena ia akan selalu ada di sini untuk melindunginya. Syuting berlanjut, tidak ada seorang pun di kru film yang tahu, pukulan dan gerakan tadi sama sekali tidak dibuat-buat. Malam itu, bayangan dari kejadian siang hari masih menghantui pikiran Yiran. Ia meminta Wu Ming untuk berjaga di luar pintu saat ia mandi. Wu Ming hanya bisa berdiri di sana, mendengarkan suara air yang mengalir deras, sementara hatinya bergejolak. Sebuah keinginan kuat untuk melihatnya sekali lagi muncul, tetapi akal sehat menghentikannya. Keesokan harinya, Direktur Lee melancarkan serangan yang lebih berbahaya. Ia menginstruksikan Lauki untuk mengadakan konferensi pers besar, secara resmi mengumumkan pergantian Song Yiran dengan Yu Linglong sebagai pemeran utama wanita. Pada saat yang sama, ia tidak segan-segan menyuap media, mengarahkan opini publik ke arah Yiran, menjatuhkannya tanpa ampun, mengubah bintang yang sedang berada di puncak menjadi objek kebencian. Itu belum semuanya, serangan yang paling kejam adalah ia menghasut orang tua kandung Yiran untuk mengkhianati putri mereka sendiri. Ia tidak hanya ingin menghancurkan karirnya, tetapi juga ingin menghancurkan keluarganya, mengubahnya menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa, tidak memiliki tempat untuk bergantung. Orang tua Yiran sudah tenggelam dalam utang karena judi. Li Tianhao segera terbang ke luar negeri, meminta mereka berpura-pura menjadi pasien sakit parah, sekarat di rumah sakit untuk memancing Yiran datang. Tujuannya adalah untuk memaksanya membayar biaya pengobatan tambahan. Yiran tahu betul niat orang tuanya. Sebenarnya, mereka hanya ingin memaksanya menikah dengan orang kaya. Namun, ayahnya masih berteriak, mengkritik putrinya yang tidak berbakti. Orang-orang di
di sekitar mendengar itu dan mulai berbisik, melontarkan kritik pedas, menyebutnya orang yang berdarah dingin, tidak peduli pada orang tuanya. Ayahnya melanjutkan sandiwara, memaksanya untuk menikah dengan putra keluarga Li untuk mendapatkan uang untuk keluarga. Berdiri dari belakang, Wu Ming dengan cerdik menemukan alat perekam yang diam-diam dinyalakan. Ia segera mencari cara untuk merebutnya. Li Tianhao melihat itu, hatinya menjadi semakin marah. Di ruang perawatan, Yiran mulai bertanya. Ayahnya membentak, bertanya mengapa ia mencintai seorang pengemudi online yang bahkan tidak tahu apakah ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Yiran langsung menjawab bahwa ia sepenuhnya mampu merawatnya. Jika ia benar-benar punya uang, mengapa ia tidak memberikannya untuk mengobati ibuku? Tepat pada saat itu, Wu Ming masuk. Ayah tua itu langsung menunjuk wajahnya dan menuduhnya, menganggap ia hanya tahu cara menempel pada putrinya tanpa mau bekerja. Ibu Yiran menyaksikan adegan itu dan dengan sedih menasihati putrinya untuk menerima takdirnya. Menikah dengan keluarga Li untuk hidup nyaman, tidak perlu bersusah payah dengan karir aktris. Wu Ming maju dengan tenang, menunjukkan bukti kesehatan Ibu Yiran, menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak dalam kondisi kritis seperti yang mereka coba buat. Agar sandiwara ini lebih meyakinkan, ia terus berperan dengan cerdik menekan ringan bagian belakang lehernya, menyebabkan ia memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Setelah itu, Wu Ming berjanji akan memberikan beberapa ramuan tonik tambahan tetapi menekankan bahwa ia tidak boleh terburu-buru atau menyebutkan masalah pernikahan. Yiran melihat sandiwara Wu Ming dan tidak bisa menahan tawa. Malam itu, mereka berdua bersulang, merayakan karena telah melewati satu lagi rintangan yang sulit. Untuk pertama kalinya, Yiran menceritakan tentang nasibnya. Orang tuanya tidak pernah benar-benar peduli, mereka hanya melihatnya sebagai angsa yang bertelur emas. Meskipun peran utama wanita telah diambil darinya, dia tidak akan menyerah, dia akan memulai dari awal untuk mencari peluang yang lebih baik. Malam itu, saat Yiran sudah tertidur pulas, Wu Ming dengan lembut mendekati tempat tidurnya, dengan ringan menarik selimut untuknya. Tiba-tiba dia menggenggam tangannya, bergumam memohon pada ibunya untuk tidak pergi, dia akan mencoba menghasilkan banyak uang untuk merawat keluarga. Wu Ming diam-diam memandang wajahnya, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Gambaran samar dari insiden bertahun-tahun yang lalu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Mengapa setiap kali berada di dekat Yiran, pecahan ingatan yang terputus-putus ini kembali muncul? Pagi berikutnya, Wu Ming menginformasikan Yiran tentang konferensi pers yang harus mereka hadiri. Yiran pada awalnya menolak, dia tahu perannya telah diganti, pergi ke sana hanya akan menambah rasa malu. Wu Ming tidak menyerah dan mendorongnya. Jika dia pergi, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Mendengar itu, Yiran pun terpengaruh. Kemunculan Yiran di konferensi pers segera menimbulkan badai media. Opini publik bergejolak, penggemar terbagi menjadi beberapa kelompok. Li Tianhao dengan bangga berpikir bahwa tanpa dia, Yiran tidak akan pernah mendapatkan peran lagi. Tetapi menanggapi ajakan menariknya, Yiran hanya menolak dengan dingin. Tepat pada saat itu, seorang tokoh kuat masuk, menyebabkan seluruh ruangan menjadi hening. Dia adalah Su Mingzhu, ketua dari grup Mingzhu Kexing. Merasa ini adalah kesempatan, Wu Ming dengan cerdik mengikutinya dan menyatakan pendapatnya, menunjukkan bahwa mengganti Yiran adalah kesalahan strategis, karena daya tarik media sosialnya sangat cocok dengan pasar film saat ini. Li Tianhao menyela dan bertanya siapa dia berani angkat bicara. Beberapa saat kemudian, Su Mingzhu membuat keputusan, Song Yiran akan terus mengambil peran utama wanita. Setelah itu, Wu Ming datang untuk berterima kasih kepada Su Mingzhu. Dia hanya menjawab dengan kalimat yang penuh makna. Jika kamu benar-benar berterima kasih, datanglah ke rumahku pada jam 3 sore di hari yang sama. Undangan yang tiba-tiba ini membuat Yiran dipenuhi dengan keraguan. Sementara itu, Wu Ming dengan cemas menunjukkan kartu nama itu padanya. Yiran tidak bisa tidak bertanya-tanya, bertanya mengapa dia tahu persis kapan harus menemui Su Mingzhu, dan bahkan mencurigai bahwa dia dan wanita itu sudah memiliki hubungan sebelumnya. Wu Ming buru-buru menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Namun, penjelasannya tampaknya tidak bisa menenangkan rasa cemburu di hatinya, dan hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Tidak lama kemudian, Su Mingzhu juga muncul, sementara di luar, Yiran sedang menunggu dengan tidak sabar. 1 atau 2 jam berlalu tanpa melihatnya, membuat dia bertanya-tanya. Tepat pada saat itu, telepon berdering. Dia pikir itu Wu Ming, tetapi ternyata dari agensi. Di sisi Wu Ming, Su Mingzhu menatap lurus dan memanggilnya adik seperguruan. Wu Ming segera buru-buru menyangkal, berpikir bahwa dia salah orang. Namun, Su Mingzhu hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Matanya berhenti pada gelang di pergelangan tangannya, sebuah token yang diberikan oleh guru mereka, digunakan untuk menahan dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan. Dia bertanya padanya apakah dia pernah merasa sulit untuk
untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Wu Ming diam-diam mengangguk, itu adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, Su Mingzu mengeluarkan sebuah foto yang sudah memudar dimakan waktu. Di foto itu, Wu Ming muda sedang berdiri di samping gurunya, matanya penuh dengan semangat. Foto itu diambil 3 tahun yang lalu, tepat sebelum dia turun gunung untuk berlatih dan kemudian menghilang tanpa jejak. Gambar gurunya seperti kunci, membuka kompartemen ingatan yang telah terkunci rapat di benak Wu Ming. Dan kemudian berita mengejutkan lainnya terungkap, waktu Wu Ming pergi juga merupakan saat gurunya meninggal karena alasan yang tidak jelas. Api kemarahan dan tekad menyala di mata Wu Ming, dia harus menemukan kebenarannya. Namun, Su Mingzu memberikan saran agar dia menyerah dari pekerjaan pengawal dan datang ke grup Mingzu untuk mengambil posisi wakil manajer umum. Wu Ming dengan tegas menolak. Janji untuk melindungi Song Yiran adalah sesuatu yang tidak bisa dia ingkari. Dia mengatakan bahwa sebagai manusia, dia harus tahu bagaimana menghargai kepercayaan. Su Mingzu menghormati keputusannya, tetapi masih menegaskan akan mengosongkan posisi itu, menunggu sampai suatu hari dia bersedia menerimanya. Wu Ming berterima kasih lalu tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa dia tidak mencarinya lebih awal. Suara Su Mingzu merendah, mengatakan bahwa di balik kematian gurunya masih tersembunyi terlalu banyak konspirasi. Dia berpikir bahwa belum waktunya untuk mengungkapkan hubungan di antara mereka. Melakukan itu sama saja dengan mendorongnya dan adik seperguruan ke dalam bahaya. Setelah itu, Wu Ming masuk ke mobil dan menceritakan seluruh kisah kepada Yiran. Di tempat lain, Linglong sedang bermimpi untuk merebut kembali Wu Ming dari Yiran. Kali ini, dia memutuskan untuk tidak menyerah lagi. Dalam perjalanan pulang, para reporter kembali mengarahkan kamera mereka ke arah Yiran. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Ming tiba-tiba mengangkatnya, dengan sengaja menendang seorang reporter untuk menunjukkan kekuatan, lalu dengan cepat membawanya ke rumah. Pada saat inilah, Yiran menyadari bahwa tempat tinggalnya telah sepenuhnya terungkap, dan orang di baliknya hanya bisa jadi adalah manajer Li atau adik seperguruan Wu Ming. Tidak ada tempat lain untuk pergi. Yiran ingin tinggal sementara di rumah Wu Ming. Dia tahu ada Sun Er di sana, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan. Saat melihat idola wanita itu, Sun Er langsung tertegun. Dia menjadi semakin terkejut ketika dia tahu bahwa dia akan pindah untuk tinggal bersamanya. Yiran berinisiatif untuk berbicara. Atas nama Wu Ming meminta maaf karena telah menyebabkan ketidaknyamanan. Mengetahui bahwa Sun Er selalu bermimpi untuk bepergian, dia segera memberinya tiket sebagai hadiah agar dia bisa bebas menjelajahi dunia tanpa terbebani. Sun Er sangat senang, tetapi Wu Ming tidak lupa untuk mengingatkannya jika ada yang bertanya tentang Yiran, jangan pernah mengungkapkan apapun. Sesaat sebelumnya dia masih meyakinkan dan menjamin, tetapi beberapa saat kemudian, Sun Er sudah menelepon untuk memberitahu Linglong. Di sisi lain, manajer Li sedang merenung sambil melihat foto bersama Su Mingzu dan Wu Ming. Sebuah keraguan besar muncul di hati manajer tentang kekuatan nyata di balik sopir yang dikenalnya ini. Dia memutuskan sudah waktunya untuk mengeluarkan kartu trufnya. Manajer Li mengerti bahwa jika kontrak dibatalkan, identitas Bingking juga akan sulit disembunyikan. Ini adalah kesempatan emas untuk bertindak, mengendalikan sepenuhnya aset Yiran. Setelah berbicara, Bingking menggunakan teknik perpindahan jiwa dan segera menghilang di depan matanya. Di rumah Wu Ming, Yiran sedang mencoba untuk merapikan dan menata semuanya dengan rapi. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak manja atau tidak menyenangkan seperti selebriti lainnya. Ketika dia mendekati Wu Ming, dia berbicara dengan sedikit merajuk, mengatakan bahwa jika dia masih tidak merasa dia cukup ramah, mungkin dia juga harus mengevaluasi dirinya sendiri. Setelah itu, dia langsung masuk ke kamar mandi, memakai headphone untuk mencari sedikit ruang pribadi. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Linglong menggunakan kunci yang diberikan Sun Er untuk menyusup ke rumah. Dia berpura-pura polos, meminta Wu Ming untuk menuangkan segelas air untuknya. Saat dia tidak memperhatikan, dia dengan cepat meneteskan beberapa tetes ramuan cinta ke lilin aromatik yang menyala. Namun, rencananya belum sempat berhasil, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Bingking masuk. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk menyampaikan pesan Yiran bahwa dia ingin mengakhiri kontrak. Wu Ming tanpa ragu mengundang Bingking masuk ke rumah. Bingking dan Linglong akhirnya bertemu. Keduanya mengerti bahwa dengan adanya lawan di sini, semua rencana akan sulit untuk dilakukan. Perang tanpa asap senjata dimulai. Linglong diam-diam menggunakan telepon untuk memutus sirkuit listrik, membuat seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Mengambil kesempatan itu, dia menyalakan lilin aromatik, membuat ruangan menjadi remang-remang dan penuh godaan. Pada saat yang sama, Bingking juga tidak mau kalah. Diam-diam memasukkan obat ke dalam gelas air, berniat untuk mengalahkan lawannya, tetapi manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Bingking bahkan belum sempat memberikan gelas air itu kepada Linglong, dia sendiri sudah menghirup aroma beracun dari lilin-lilin itu.
Obatnya bekerja, rasionalitasnya dikaburkan oleh keinginan, dia benar-benar kehilangan kendali dan langsung menerjang ke arah Wu Ming. Di kamar mandi, Yiran mendengar suara aneh, berniat untuk membuka pintu dan melihat, tetapi Wu Ming lebih cepat satu langkah. Dia mendorong Bingking dan Linglong ke kamar tidurnya dan mengunci pintu, tidak membiarkan Yiran menemukan apapun. Yiran di luar, dengan polos berpikir bahwa Wu Ming sedang mempersiapkan kejutan untuknya. Dia dengan senang hati kembali ke kamar, bahkan mendekatkan hidungnya ke lilin-lilin aromatik itu. Di dalam kamar tidur, Wu Ming harus menghadapi 2 bom waktu. Bingking terus merayu, memaksanya untuk memukulnya hingga pingsan. Belum sempat dia bernapas lega, giliran Linglong yang mendekat. Saat inilah, Wu Ming baru menyadari bahwa lilin aromatik ini beracun. Dia segera mematikannya lalu menggunakan jarum untuk menusuk titik-titik akupuntur di tubuhnya untuk mengendalikan racun. Linglong masih belum menyerah, sambil minum air dia sengaja membiarkan air membasahi bajunya lalu secara proaktif duduk di pangkuan Wu Ming. Situasinya kritis, obat dalam gelas air mulai bekerja, dia merasa pusing lalu pingsan. Wu Ming juga telah mendorong racun keluar dari tubuhnya, dia segera bergegas keluar untuk memeriksa Yiran. Melihat dia juga sudah terpengaruh, dia buru-buru mencari beberapa daun mint untuk membantunya detoksifikasi. Siapa sangka belum sempat dia memasukkannya ke mulutnya, Bingking sudah bangun, dari belakang menerjang untuk menyerang. Wu Ming bereaksi dengan sangat cepat, berhasil menghindari pukulan berbahaya, dan juga mengendalikan Bingking, memaksanya untuk mundur ke arah pintu. Bingking menggunakan teknik pergeseran bentuk dan bayangan, sebelum menghilang dia meninggalkan kalimat bahwa suatu saat dia akan mengambil nyawanya. Tidak lama kemudian, Yiran juga sudah sadar, melihat tangan Wu Ming terluka, dia dengan cemas mendekat, berniat untuk mencium luka-lukanya. Wu Ming bersiap untuk menerimanya, tetapi di dalam kepalanya muncul bayangan Linglong. Momen keraguan itulah yang membuat Yiran marah, dia memukul luka-lukanya lalu, dengan meraju kembali ke kamarnya. Linglong baru sekarang melangkah keluar dari balik tirai, berniat untuk menjelaskan pikirannya tetapi Wu Ming tidak memberinya kesempatan. Dia dengan terus terang mengusirnya dari rumah, mengunci pintu, membiarkannya berteriak dengan marah di luar. Ditolak dengan kejam, Linglong memutuskan untuk mencari sekutu baru. Dia bekerja sama dengan Li Tianhao, keduanya memiliki tujuan yang sama. Dia merencanakan untuk membuat adegan kecelakaan pada sesi pemotretan iklan yang akan datang, dan yang perlu dilakukan Li Tianhao hanyalah merekamnya. Li Tianhao segera menyetujui konspirasi ini. Keesokan paginya di sesi pemotretan, ketika sutradara sedang merekrut aktor figuran tambahan, Wu Ming juga diam-diam mendaftar untuk berpartisipasi. Di tengah syuting, Linglong mulai melakukan sandiwaranya. Dia sengaja memprovokasi, menciptakan situasi agar Yiran harus menampar wajahnya. Di sudut tersembunyi, Li Tianhao sudah mengarahkan kamera, siap untuk merekam momen emas ini. Tapi bagaimana semua konspirasi mereka bisa lolos dari mata Wu Ming? Dia seperti hantu, tiba-tiba muncul, mengambil tindakan untuk mengendalikan Li Tianhao dan merampas kartu memori. Rencananya gagal, Linglong dan Li Tianhao hanya bisa saling menyalahkan. Dalam kemarahannya, Li Tianhao memutuskan untuk memainkan kartu yang kejam. Dia memerintahkan untuk mengganti busa dalam sebuah adegan dengan batu sungguhan, berniat untuk melukai Wu Ming dengan parah. Namun, Wu Ming hanya perlu melepaskan pukulan ringan, batu itu sudah hancur menjadi debu. Di dalam mobil, Wu Ming memberikan kartu memori itu kepada Yiran untuk dilihat. Di dalamnya penuh dengan rekaman video yang belum diedit, mengungkapkan seluruh konspirasi mereka. Sedangkan untuk yang asli, dia juga telah menghapusnya sepenuhnya. Sesampainya di rumah, dia melihat Sun Er dengan mata berkaca-kaca, menceritakan kembali kejadian mengerikan yang baru saja dia alami di luar negeri. Wu Ming setelah mendengarnya langsung bertanya mengapa Linglong memiliki kunci rumahnya. Sun Er hanya bisa dengan gugup menjelaskan, semuanya karena pihak lawan secara proaktif menyuapnya, menggunakan materi untuk merayunya. Dia berjanji mulai sekarang dia tidak akan pernah terlibat dengan Linglong lagi. Berlawanan dengan dugaan, Wu Ming sama sekali tidak memarahi. Dia bahkan memberikan Sun Er tugas baru, melanjutkan perannya sebagai mata-mata ganda. Sambil mengawasi pergerakan Linglong, dia juga diam-diam melindungi Yiran. Sun Er segera menyetujuinya. Tepat pada saat itu, Wu Ming menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Sebuah suara misterius terdengar, meminta dia jika ingin tahu kebenaran tentang kematian gurunya, datanglah ke lantai 2 dari bar kota tanpa tidur. Wu Ming segera pergi ke tempat yang dijanjikan. Orang yang menunggunya di sana tidak lain adalah Bingking, yang saat ini berperan sebagai manajer artis. Ternyata, selama bertahun-tahun, dia masih bersembunyi di bawah lapisan sempurna yang tidak ada yang tahu. Wu Ming menunjukkan niatnya untuk mengetahui rahasia di balik kematian gurunya. Bingking hanya setuju untuk mengungkapkan jika dia mau meminum habis segelas anggur yang telah dia siapkan. Tanpa ragu sedikit pun, Wu Ming mengambilnya dan meminumnya hingga habis. Namun, dia terus menunda karena dia mengerti bahwa begitu dia mabuk, ingatannya akan menurun dan pada saat itu, mendapatkan informasi akan jauh lebih mudah. Sementara itu, Yiran sedang mencari cara untuk menanyakan kepada
San Er tentang kemana Wuming pergi. Meskipun San Er bersikeras untuk tetap bungkam, di hadapan jumlah uang yang menarik yang Yiran tawarkan, dia tidak bisa menahan diri. Mengetahui Wuming berada di bar, Yiran segera berangkat. Di bar, Wuming mengira dia akan mabuk dan pingsan, tetapi yang jatuh lebih dulu justru adalah Bingking. Dia bersembunyi di toilet setelah beberapa saat keluar lagi dalam keadaan sadar sepenuhnya. Menyaksikan ini, Wuming tidak bisa tidak terkejut. Bingking terus menuangkan anggur untuk Wuming, tetapi dia masih sangat sadar secara aneh. Bingking terus berusaha di toilet, akhirnya tidak tahan lagi lalu mengeluarkan pisau untuk menyerang. Untungnya Wuming berhasil menahannya. Adegan pertarungan mereka berdua kebetulan dilihat oleh Yiran, tidak perlu menjelaskan. Karena Yiran berpikir macam-macam, Wuming mendorong Bingking ke samping lalu dalam perjalanan pulang menjelaskan kepadanya. Meskipun demikian, Yiran masih tidak mengerti. Dia selalu berpikir bahwa Bingking tahu semua rahasia yang dia sendiri tidak tahu. Keesokan paginya, Bingking datang menemui Manayer Li untuk melaporkan kegagalannya. Manayer menilai Yiran memang lawan yang sulit. Batas waktu untuk mengakhiri kontrak belum berakhir. Jika dalam 10 hari ke depan dia mengalami kecelakaan, perusahaan akan menerima kompensasi yang sangat besar. Setelah mempertimbangkan, Manayer setuju untuk membayar 5 juta tambahan jika Bingking bisa menangkap Wuming. Mengetahui keberadaan orang tua Song Yiran, tanpa ragu sedikit pun, Bingking segera memotret mereka dan mengirimkannya ke Yiran, disertai dengan ancaman. Dia memaksa Yiran untuk datang ke pinggiran kota yang sepi pada jam 3 sore. Sedangkan Wuming, dia menjanjikannya di sebuah alun-alun di seberang, sama sekali tidak boleh melapor ke polisi. Sesampainya di sana, Yiran cemas, terburu-buru lari ke arah orang tuanya, sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang lari langsung ke dalam perangkap manusia yang telah dipasang oleh Bingking. Ketika waktunya tiba, Bingking dengan dingin memerintahkan untuk menyalakan listrik, lalu secara pribadi melangkah untuk menyalakan sirkuit, yakin bahwa kali ini Yiran akan mati tanpa sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Dia dengan cemas bertanya melalui walkie-talkie, meminta untuk mengetahui situasinya. Balasan itu bukanlah suara laporan yang biasa dari para bawahannya, tetapi suara percaya diri San Er, menginformasikan bahwa semuanya aman, semua bahaya yang diatur oleh Bingking telah dihancurkan. Setelah itu, San Er juga mengucapkan kalimat yang penuh makna, menyiratkan bahwa jika Wuming benar-benar memahami rencana Bingking, sangat mungkin dia sedang berdiri tepat di depan pintu rumahnya saat ini. Seperti yang diharapkan, ketika pintu terbuka, Wuming tiba-tiba muncul. Hanya beberapa menit yang lalu, Bingking masih yakin bahwa dia berada di sisi lain kota. Namun sekarang, Wuming telah membalikkan keadaan. Ternyata dia dan sekutunya telah lama mensurvei medan, menemukan kabel listrik yang tersembunyi dengan baik di bawah tanah. Mereka tahu persis konspirasi untuk membuat kecelakaan yang sempurna untuk menjadikan Yiran sebagai korban. Sekarang orang yang terperangkap pada akhirnya adalah Bingking sendiri. Boneka-boneka yang dia pikir dia kendalikan, pada kenyataannya, semuanya telah berada di pihak Wuming. Orang yang muncul di alun-alun untuk menipunya, tidak lain adalah Linglong. Tepat pada saat Bingking sedang sibuk menghubungi San Er, Wuming telah mendekati tempat tinggalnya. Dalam kegilaan, Bingking mengeluarkan pisau, meletakkannya di leher orang tua Yiran untuk mengendalikan mereka. Namun, hanya dengan satu gerakan secepat kilat, Wuming telah sepenuhnya melumpuhkannya, menyelamatkan para sandera tanpa ada yang terluka. Setelah lolos dari bahaya, orang tua Yiran dibawa oleh Wuming ke gunung untuk beristirahat, jauh dari kekuatan gelap. Yiran terharu hingga meneteskan air mata. Hatinya sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Wuming untuknya dan keluarganya. Manayer Li setelah secara langsung menyaksikan kekuatan mengerikan dari pukulan Wuming, menyadari bahwa dia adalah penerus dari sekte Basian, orang yang sudah lama dicari oleh ketua MA dengan hadiah besar jika dia ditemukan. Keserakahan muncul, MA Nan, adik laki-laki ketua MA yang selalu menginginkan posisi kakaknya, segera membuat rencana untuk menjadikan Wuming sebagai tumbal. Dia segera memerintahkan untuk mengirimkan gambar-gambar kekuatan Wuming kepada MA Nan. Saat ini di kediaman, ketua MA masih dengan giat berlatih Wing Chun. Apa yang tidak dia ketahui adalah efektivitas racun yang dia gunakan perlahan-lahan menjadi sulit dikendalikan. Dalang dibalik semua ini mengerti bahwa jika terus berlanjut, ketua MA akan sulit untuk bertahan. Dia harus segera menemukan tumbal. Seperti yang diduga, racun itu mulai bereaksi, kesehatan ketua MA memburuk dengan cepat, pikirannya menjadi kabur. Melihat waktunya telah tiba, adik laki-lakinya MA Nan segera muncul, membagikan rekaman video yang merekam kekuatan Wuming. Gambar-gambar batu yang hancur menjadi debu dari satu pukulan adalah bukti yang tidak bisa disangkal untuk Basian Kuan yang asli. Ketua MA mengerti kekuatan seperti apa yang dia hadapi. Dia segera mengeluarkan perintah, mengatur pertemuan dengan Song Yiran tetapi meminta untuk sama sekali tidak mengungkapkan kehadiran Ye Wuming, untuk menghindari menggerakkan rumput yang membuat ular terkejut. Di sisi Yiran, setelah menerima undangan, dia segera bersiap untuk berangkat. Dan Wuming seperti biasa masih diam-diam mengikuti di belakang untuk melindungi. Dari jauh, MA Nan mengamati semuanya. Yakin Wuming juga akan hadir,
dia segera menghubungi Li Tianhao menginformasikan bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Pertemuan berlangsung, Ketua MA dengan senang hati menyambut Yiran dan Wu Ming. Tetapi sebelum sempat mengundang mereka masuk, dia tiba-tiba mengalami serangan jantung yang parah lalu pingsan. Melihat itu, MA Nan dan dokter pribadinya masih ragu-ragu. Wu Ming tidak bisa melihat orang mati tanpa menyelamatkannya, dia melangkah maju untuk bertindak. Dengan bakat medisnya yang luar biasa, hanya dengan beberapa jarum yang mengenai pembuluh darah, Ketua MA bereaksi. Namun, hanya beberapa detik setelah sadar, Ketua MA kembali koma. Hanya menunggu ini, MA Nan dengan keras menuduh Wu Ming melakukan pembunuhan, dan pada saat yang sama memerintahkan penjaga untuk tidak membiarkan siapapun pergi dari sini. Setelah itu, dia dengan gembira menelepon Li Tianhao untuk melaporkan kemenangan. Keduanya merasa puas, yakin bahwa kali ini Wu Ming akan sulit melarikan diri dari jebakan. Meskipun demikian, Wu Ming masih belum menyerah, dia dengan tenang mengeluarkan pil yang dia buat sendiri. Dengan hati-hati menyuapkannya ke mulut Ketua MA. Kurang dari 5 menit kemudian, dia secara ajaib hidup kembali secara tak terduga, membuat orang-orang yang hadir terkejut. Ketua MA dengan cepat menyadari bahwa dia baru saja ditarik oleh Wu Ming dari tangan kematian. Dia juga perlahan-lahan menyadari konspirasi gelap yang telah terjadi secara diam-diam di belakangnya selama ini. Wu Ming menjelaskan, sebenarnya ketua telah diracuni secara kronis sejak 2 bulan yang lalu. Pil yang baru saja diminum hanya sementara mengendalikan racun di tubuhnya. Dia juga dengan hati-hati meresepkan obat tambahan, dan pada saat yang sama memperingatkan ketua untuk sangat waspada terhadap orang-orang terdekatnya, karena tidak ada yang bisa tahu siapa yang akan bertindak lagi ketika ada kesempatan. Mendengar itu, MA Nan segera merasa bersalah, buru-buru angkat bicara menolak dan terus menyalahkan Wu Ming. Namun, Ketua MA saat ini telah sepenuhnya memahami semuanya. Matanya menjadi dingin, dengan tegas menyatakan akan mengejar sampai akhir hutang yang masih berutang oleh para pengkhianat kepada klan MA. Berita bahwa Ye Wu Ming adalah penyelamat Ketua MA sampai ke telinga Li Tianhao, membuatnya seperti gila. Semua rencananya telah terungkap, mendorongnya ke dalam situasi yang sulit. Setelah menyelidiki lebih lanjut tentang resep racun itu, Ketua MA menjadi semakin marah pada konspirasi adiknya. MA Nan sendiri bersama dengan dokter itu telah bersekongkol untuk menyakitinya. Dia juga, di masa lalu, telah mengkhianati informasi tentang klan MA tanpa sedikit pun penyesalan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Ketua MA memerintahkan untuk membawa MA Nan langsung ke kantor polisi. Ketika badai mereda, Ketua MA memandang Wu Ming dengan mata yang penuh makna, bertanya tentang latar belakangnya, apakah benar dia adalah penerus dari sekte Basian. Wu Ming hanya diam-diam menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengakuinya. Namun di hati Ketua MA, dia sudah punya jawabannya. Dia tahu persis jika di masa lalu tidak ada sekte Basian yang bertindak, 4 grup besar mereka sudah akan runtuh. Dan lagi jika hari ini tidak ada Wu Ming, nyawanya juga akan sulit untuk dipertahankan. Untuk membalas kebaikan, Ketua MA memutuskan untuk memberikan setengah dari aset grup Tianli kepada Wu Ming. Menanggapi ketulusan itu, Wu Ming hanya menundukkan kepalanya berterima kasih lalu menolak. Dia memberikan resep obat kepada ketua, menyuruhnya untuk terus beristirahat lalu pergi bersama Yiran. Pada saat itu, para paparazzi juga telah bubar. Yiran akhirnya bisa kembali ke apartemennya. Keesokan paginya, Wu Ming bersama Yiran datang untuk menghadiri festival besar industri hiburan. Namun karena tidak memiliki tiket undangan, dia dihentikan oleh penjaga di pintu masuk. Tepat saat dia berdiri tertegun, Li Tianhao kebetulan lewat dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek. Menganggap bahwa pengawal yang dikenalnya seperti dia berani bermimpi untuk menyusup ke acara mewah seperti ini sungguh konyol. Tepat pada saat itu, Ketua MA muncul. Setelah mendengar situasi secara singkat, dia juga menunjukkan persetujuan, menganggap bahwa seorang pengawal memang tidak cocok untuk festival penting seperti ini. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan memberikannya langsung kepada Wu Ming, mengatakan bahwa upacara hari ini memang sedikit ceroboh. Sekarang, selama Wu Ming menandatangani kontrak ini, semuanya akan terselesaikan. Wu Ming masih mempertahankan sikap tegas, segera menolak. Tindakan ini membuat Li Tianhao semakin curiga. Dia tidak percaya matanya, dengan keras mengatakan bahwa Ketua MA sedang bercanda. Wu Ming terkejut mendengar Ketua MA tetap tenang dan menyarankan Wu Ming untuk tidak menolak lagi. Ia menekankan setelah kontrak Song Yiran berakhir, ia bisa melanjutkan kontraknya dengan studio film WWI. Dengan begitu, Wu Ming juga akan lebih tenang. Mendengar ini, Wu Ming mengangguk dan menandatangani. Sejak saat itu, ia resmi menjadi pemilik baru studio film terkenal ini. Li Tianhao segera menelepon ayahnya untuk menyampaikan kabar tersebut. Kedua orang itu segera merilis kontrak lama, dengan bukti bahwa Yiran telah menerima jadwal pribadinya sendiri saat masih terikat kontrak dengan perusahaan mereka. Secara hukum, selama mereka menuntut, mereka sepenuhnya dapat menuntut ganti rugi yang sangat besar. Wajah Li Tianhao sangat gembira. Dia segera pergi menemui Song Yiran,
membagikan kontrak baru dan mengancamnya. Jika dia tidak menandatangani, dia akan menghadapi tuntutan hukum karena pelanggaran kontrak. Melihat itu, Ye Wuming mengambil kontrak dari tangan lawan dan berbalik untuk bertanya kepada Ketua MA tentang situasi keuangan perusahaan film saat ini. Ketua MA mengatakan bahwa uang tunai yang tersisa kurang dari 200 juta dan biaya lainnya masih dalam proses pemulihan. Mendengar itu, Ye Wuming mengusulkan untuk menggunakan 100 juta di antaranya untuk membayar kompensasi kontrak untuk Song Yiran. Ketua MA tersenyum setuju, perusahaan itu sekarang berada di bawah kendali Ye Wuming, dia sepenuhnya memiliki hak untuk memutuskan segalanya. Namun, uang itu akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk dicairkan dan ditukar. Keesokan harinya, Ye Wuming harus pergi bersamanya ke suatu tempat. Ye Wuming segera setuju, mengabaikan tatapan kebencian dari ayah dan anak Li yang menatapnya. Keesokan paginya, Ye Wuming tiba di tempat pertemuan tepat waktu. Ketua MA tidak banyak bicara tetapi membawanya melalui jalan rahasia yang tersembunyi. Ketika pintu terbuka, dunia yang sama sekali berbeda muncul di depannya. Sedetik kemudian, Mingzu muncul dengan aura agung, ditemani oleh tokoh-tokoh penting. Ketua Ju dari grup Feima, Ketua Feng dari grup Nanfeng, dan juga Ketua MA. Ketua MA berbicara dan memperkenalkan, mereka semua adalah orang-orang yang di masa lalu berhutang budi pada Sekte 8 Dewa. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Wuming adalah pewaris sekte, mereka tidak ragu untuk datang menemuinya secara langsung. Kebenaran secara bertahap terungkap, 4 kelompok kuat ini telah lama diam-diam mencari keturunan 8 dewa. 8 tahun lalu, badai keuangan hampir menenggelamkan keempat keluarga. Tepat pada saat hidup dan mati itu, Sekte 8 Dewa membantu mereka mengatasi bahaya, bahkan menyelamatkan salah satu dari mereka dari kematian. Satu-satunya syarat saat itu adalah sebuah janji. 8 tahun kemudian, mereka harus menyumbangkan 30% dari aset mereka kepada pewaris sah 8 dewa, agar orang itu dapat menggunakan aset ini untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dan sekarang setelah pewarisnya muncul, mereka perlu memverifikasi identitasnya untuk memenuhi janji lama mereka. Meskipun demikian, Ye Wuming tetap menyangkal, dia tidak ingin terlibat dalam kekuasaan dan tanggung jawab yang besar ini. Ketua MA melihat ini dan dengan cerdik melancarkan pukulan yang menentukan. Dia menekankan bahwa hanya ketika Ye Wuming dapat membuktikan identitasnya, dia dapat menggunakan asetnya yang sangat besar untuk membayar kompensasi kontrak untuk Song Yiran. Jika dia bisa mengambil alih aset-aset itu, tidak ada yang bisa menyusahkannya dan Song Yiran lagi. Untuk memverifikasi, para ketua memutuskan untuk mengadakan kompetisi, mengumpulkan 2 pewaris 8 dewa terkenal lainnya, Ding Dali dan Tong Shuai. Ye Wuming pada dasarnya tidak peduli dengan identitas pewaris, tetapi demi Song Yiran, untuk memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya, dia setuju untuk berpartisipasi. Putaran pertama kompetisi dengan cepat dimulai. Aturan kompetisi sangat sederhana, mereka harus menggunakan energi batin untuk meniup 150 lilin di ruangan ini. Siapapun yang meniup lilin terjauh akan mendapatkan poin tertinggi. Meniup 5 baris pertama mendapat 60 poin, 10 baris pertama mendapat 80 poin, dan baris terakhir mendapat 100 poin mutlak. Tong Shuai bertanding pertama, mendapatkan 65 poin. Selanjutnya adalah Ding Dali, seorang master yang mencetak rekor dengan 90 poin. Akhirnya giliran Ye Wuming, dia menarik napas dalam-dalam, dengan cepat lilin di posisi terjauh padam. Ye Wuming berhasil mengumpulkan 100 poin. Kemenangan gemilang Ye Wuming membuat Ding Dali merasa kesal. Babak kedua, menguji pendengaran dan kekuatan batin. Seseorang akan menggunakan energi batin untuk meniup lilin, dan yang lain harus mendengarkan dan menebak dengan tepat jumlah lilin yang padam. Ye Wuming dan Ding Dali, dua yang terbaik di babak sebelumnya, terus bertanding. Keduanya dengan mudah menebak jumlah lilin lawan, menunjukkan kemampuan yang seimbang. Melihat giliran bermain yang agak monoton, Ding Dali tiba-tiba mengusulkan untuk meningkatkan kesulitan. Dia berpikir bahwa tidak hanya harus menebak jumlah lilin yang padam, tetapi juga harus menentukan arah yang benar timur, barat, selatan, dan utara. Menghadapi proposal itu, Ye Wuming tetap tenang, setuju untuk menerima tantangan baru tanpa ragu-ragu. Giliran pertama berjalan lancar, Ding Dali tidak kesulitan menebak dengan tepat, membuat kerumunan di sekitarnya memuji tanpa henti. Namun, ketika giliran Ye Wuming, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Suara di ruangan itu tiba-tiba terganggu, sangat memengaruhi kemampuan penilaiannya yang bergantung pada pendengaran tajamnya. Memanfaatkan momen itu, Ding Dali masih menggunakan energi batin, meniup dengan mulutnya, bahkan menggunakan tangannya untuk memadamkan lilin. Setelah beberapa saat menutup mata dan mendengarkan dengan seksama, Ye Wuming perlahan berbicara, memberikan kesimpulan dengan pasti. Meja pertama di selatan ada 1 lilin yang padam, meja kedua di timur ada 2 lilin yang padam, dan meja terakhir di barat juga ada 1 lilin yang padam. Hasilnya diumumkan, semuanya akurat. Mingzu dan Ketua MA saling memandang, tidak bisa menyembunyikan kepuasan mereka.
Ding Dali tidak percaya bahwa pendengaran Ye Wuming bisa mencapai tingkat supernatural seperti itu. Ye Wuming hanya dengan tenang menjawab bahwa itu adalah bakat bawaan, tetapi dia juga harus mengakui, meskipun Ding Dali curang sedikit, dia masih orang yang benar-benar cakap. Meskipun telah melihat dengan mata kepala sendiri bakat luar biasa Ye Wuming, para ketua masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan. Karena, aset hingga 20 miliar tidak dapat dengan mudah diserahkan hanya karena perasaan. Tepat ketika Ye Wuming melangkah keluar dengan Mingsu dan ketua MA, teleponnya tiba-tiba berdering. Di ujung sana adalah tangisan minta tolong Song Yiran yang putus asa. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Wuming segera berbalik dan pergi. Dia bergegas ke tempat di mana Song Yiran ditahan. Setibanya di lokasi, penculik itu mengajukan syarat bahwa hanya dia sendiri yang diizinkan masuk. Jika ada orang lain yang ikut, dia akan memotong tangan Song Yiran. Mendengar itu, Ye Wuming hanya bisa menyuruh ketua MA dan Mingsu untuk menunggu di luar, sementara dia sendiri melangkah ke sarang harimau. Begitu dia masuk, Ye Wuming segera melihat Song Yiran diikat dan melayang di udara, dalam situasi yang sangat berbahaya. Di seberangnya tidak lain adalah Ding Dali. Dengan wajah penuh perhitungan, dia kembali mengajukan syarat jika ingin Song Yiran aman. Ye Wuming harus menandatangani kontrak untuk mentransfer seluruh 20 miliar yang akan dia miliki kepadanya. Jawabannya adalah penerimaan tanpa ragu-ragu. Baginya, 20 miliar itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan melindungi Song Yiran. Ketegasan Ye Wuming membuat Ding Dali sangat terkejut. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang pria bisa rela menukar seluruh kekayaan hanya untuk menyelamatkan seorang wanita. Dalam kegembiraannya, dia melepaskan tali. Bereaksi cepat, Ye Wuming melompat dan menahan Song Yiran. Di tengah-tengah keduanya yang masih belum sadar, tepuk tangan meriah terdengar. Para ketua masuk, senyum di bibir mereka penuh makna. Ketua MA menatap Ye Wuming, perlahan menjelaskan bahwa semua itu hanyalah ujian untuk menguji hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa meminta maaf kepada Song Yiran karena tidak menjelaskan semuanya sebelumnya. Mingzu melanjutkan, mengatakan bahwa ini adalah ujian terpenting. Karena bagi Sekte 8 Dewa, karakter adalah faktor inti. Dia mengatakan bahwa jika Ye Wuming ragu sedikit pun dalam keputusan untuk menyelamatkan orang, kontrak itu akan segera menjadi tidak valid. Akhirnya, dengan pengorbanan tanpa pamrihnya, Ye Wuming telah sepenuhnya melewati tantangan terakhir. Sekarang, setelah semuanya selesai, Ketua Feng dan Ketua Ju tidak lagi memiliki keraguan. Mereka sepakat untuk mengakui Ye Wuming sebagai pewaris utama Sekte 8 Dewa. Di hadapan pengakuan para senior, Ding Dali segera menundukkan kepala dan memberi hormat. Dia mengaku sebagai murid 8 Dewa yang hilang di luar dan dengan tulus mengakui Ye Wuming sebagai senior. Meskipun demikian, Ye Wuming hanya dengan santai menjawab bahwa jika dia ingin mengikutinya, ikuti saja, tetapi jangan memanggilnya senior. Uang 100 juta telah disiapkan, Ye Wuming segera pergi bersama Song Yiran untuk menemui Kepala Li untuk menyelesaikan semuanya. Ketika dia menyerahkan cek 100 juta, sifat serakah rubah tua itu sekali lagi muncul. Dia mengucapkan kata-kata sinis. Dengan 20 miliar di tangan, hanya mengeluarkan 100 juta tidak ada bedanya dengan memberi sedekah kepada pengemis. Ye Wuming dengan tenang menjawab bahwa keserakahan yang tak berdasar juga seperti ular yang ingin menelan gajah, pada akhirnya hanya akan mati tersedak. Kepala Li masih keras kepala, membantah bahwa dia bukan ular, dan Ye Wuming juga bukan gajah. Menyaksikan pemandangan yang menyebalkan itu, Su Mingzu tidak bisa lagi diam. Dia berbicara untuk memperingatkan Kepala Li agar tahu batasnya, jika tidak, dia akan segera menarik semua saham dari perusahaan rubah tua itu. Ancaman berat itu membuat Kepala Li, meskipun sangat kesal, terpaksa mengalah, memerintahkan Li Tianhao untuk menyiapkan dokumen penghentian kontrak. Saat memegang surat penghentian kontrak, Song Yiran tidak bisa menahan air mata bahagia. Setelah badai, dia akhirnya benar-benar bebas. Sekarang, Ye Wuming telah resmi menjadi ketua perusahaan film, dan Song Yiran telah menjadi aktris eksklusif di bawah naungannya setelah menandatangani kontrak baru. Ketika dia memberinya kontrak, Song Yiran tersenyum cerah, tidak lupa menggodanya bahwa mulai hari ini dia adalah bosnya. Mendengar itu, Ye Wuming hanya menjawab bahwa itu adalah identitas nominal, dan secara pribadi, dia masih hanya pengawal yang selalu berada di sisinya. Song Yiran tertawa dan bertanya apakah dia benar-benar suka menjadi pengawal. Hati Ye Wuming saat ini hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dia suka adalah dia, tetapi dia hanya menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri. Malam itu, dia membawanya ke restoran udang. Ketika piring udang panas dan harum disajikan, mata Song Yiran berbinar. Meskipun terlihat lezat, dia ragu-ragu untuk makan. Beban seorang bintang membuatnya harus selalu menjaga citra. Takut tindakan kecil pun bisa membuatnya runtuh. Ye Wuming tertawa, siapa tahu,
penggemar mungkin lebih mencintai dirimu yang sebenarnya. Kata-kata itu seolah menyentuh hati Song Yiran. Dia melirik ke sekeliling restoran, lalu seolah membuat keputusan besar. Dia berani mencoba satu gigitan. Song Yiran diam-diam berterima kasih, tidak hanya karena makanannya tetapi juga karena kemunculannya yang telah membantunya memiliki keberanian untuk menjadi dirinya sendiri lagi. Song Yiran mengambil foto dan mengunggahnya ke Weibo dengan status singkat, "Hari ini, saya kembali menjadi diri saya sendiri." Keduanya bersulang dalam suasana yang meriah. Pemilik restoran melihatnya dan menawarkan untuk mengambil foto dan menggantungnya di dinding. Setelah makan, mereka berjalan bersama. Suasana di antara keduanya sedikit canggung. Mereka berdua ingin berpegangan tangan tetapi tidak ada yang cukup berani untuk berbicara terlebih dahulu. Tiba-tiba, Ye Wuming menoleh dan bertanya satu pertanyaan, "Apakah kamu ingin menjalin hubungan yang tidak jelas denganku?" Kejujuran yang agak bodoh itu membuat Song Yiran segera mengusirnya. Meskipun Ye Wuming buru-buru meminta maaf, Song Yiran tidak menerima permintaan maaf yang hambar. Sebaliknya, dia memberikan tantangan kepadanya. Dia harus mengambil peran sebagai pemeran utama pria agar dia dapat merasakan emosi yang diperlukan untuk proyek film barunya. Ye Wuming mengangguk setuju. Ketika dia bertanya apa yang harus dia lakukan, Song Yiran hanya memintanya untuk berdiri diam dan menutup matanya. Ye Wuming tidak mengerti apa yang terjadi tetapi dia melakukannya. Song Yiran kemudian tanpa berkata apa-apa, dia dengan lembut meletakkan ciuman di bibirnya. Semua yang ingin dia katakan diekspresikan melalui tindakan. Ye Wuming tanpa ragu membalas. Di tempat lain, Ketua Feng dan Kepala Li sedang merencanakan. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak menghentikan Ye Wuming lebih awal, hanya dalam setengah bulan lagi, dia akan secara resmi mengambil alih dana 20 miliar. Saat itu, mereka akan sepenuhnya kalah. Mendengar bahwa Song Yiran memegang kartu bank penting, Kepala Li semakin bertekad untuk menyingkirkan Ye Wuming dengan cara apapun. Hanya dengan begitu, kartu itu akan memiliki kesempatan untuk kembali ke tangannya. Keesokan paginya, Song Yiran dengan gembira mengajak Ye Wuming untuk bertemu orang tuanya. Begitu mereka bertemu, ibu Song Yiran buru-buru meminta maaf. Dia terpesona oleh Li Tianhao sebelumnya dan berjanji mulai sekarang tidak akan memaksa putrinya melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Song Yiran awalnya mengira ibunya sedang berakting, tetapi ayahnya mengingatkannya, dia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan baru, jadi dia harus sedikit menjilat Bos Hao. Ibunya segera berbalik dan meminta Ye Wuming untuk pergi, tetapi Song Yiran segera menyatakan bahwa Ye Wuming adalah pacarnya dan dia memiliki hak penuh untuk tinggal. Tepat pada saat itu, Kepala Zhao masuk. Begitu dia melihat Ye Wuming, dia segera mengubah sikapnya, dengan ramah menyapa dan memanggilnya Ketua Ye, membuat orang tua Song Yiran terkejut. Ketika mereka masih bersikeras bahwa Ye Wuming hanyalah seorang pengawal, Kepala Zhao langsung menyangkalnya, mengungkapkan bahwa dia adalah bos baru perusahaan dan juga pewaris dana 20 miliar. Berita ini membuat ibu Song Yiran melompat kegirangan. Kedua orang tua itu segera berubah 180 derajat, terus-menerus menyanjungnya, memanggilnya menantu kesayangan. Setelah makan, ibu Song Yiran memulai interogasi terhadap calon menantunya. Dia terus-menerus menanyakan latar belakang Ye Wuming, dari tempat lahir, keluarga, hingga hal-hal yang paling pribadi. Pertanyaan yang beruntun membuat Ye Wuming berpikir dalam hati dengan getir, bahkan aku sendiri tidak tahu siapa aku, bagaimana aku bisa memberikan jawaban yang pasti kepada orang lain? Sesampainya di rumah, Song Yiran buru-buru menenangkannya, orang tuaku selalu seperti itu, jangan dipikirkan. Tapi dia merasa apa yang dikatakan orang tuanya juga masuk akal, terutama tentang menantu dan pernikahan. Ye Wuming hanya tersenyum, menjawab dengan canggung bahwa dipaksa menikah adalah hal yang biasa, tidak ada yang perlu dipikirkan. Jawaban yang agak tidak masuk akal itu membuat Song Yiran sedikit malu, tetapi dia tetap berani mengakui bahwa dia pernah berakting dalam adegan lamaran yang sangat romantis di film. Siapa sangka, Ye Wuming dengan polosnya menceritakan serangkaian akhir tragis dari para pemeran utama pria, membuat Song Yiran sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Pria ini benar-benar tidak mengerti apa-apa. Saya ingin dia melamar saya seperti di film. Kesal, dia masuk ke kamar. Ye Wuming berdiri di sana. Meskipun dia tahu apa yang diinginkan Song Yiran, dia tidak bisa melangkah maju karena dia sendiri bahkan belum tahu siapa dia dan masa depan apa yang bisa dia berikan padanya. Keesokan paginya, Song Yiran bangun sangat pagi. Dia menyiapkan sarapan mewah, merias wajah, dan berpakaian sangat cantik. Semua itu dengan harapan bahwa dia dapat menularkan padanya perasaan hangat sebuah keluarga. Tapi Ye Wuming terus mencari alasan satu persatu untuk menghindarinya. Meskipun dia mencoba segalanya untuk membuatnya bertanggung jawab, dia masih belum bisa memberikan jawaban yang dia harapkan. Meskipun demikian, Song Yiran tidak berkecil hati. Dia menggunakan kelembutan dan ketulusannya untuk perlahan-lahan mencairkan hatinya. Dia percaya bahwa pria yang mencoba bersembunyi itu, cepat atau lambat akan mengerti dirinya sendiri dan menyadari apa yang sebenarnya dia inginkan. Dan suatu hari ketika pikiran Ye Wuming masih kosong,
tidak dapat menemukan potongan ingatan apapun. Song Yiran muncul, dia membawa buku catatan keluarga yang baru saja dikirim ibunya. Dia berbagi bahwa dia selalu merindukan untuk memiliki buku catatan keluarga sendiri, tetapi hidup sendiri membuatnya merasa sangat kesepian. Dalam kata-kata itu, meskipun hanya sekilas, tersembunyi sebuah ajakan untuk membangun keluarga bersamanya. Mendengar itu, Ye Wuming tidak bisa tidak menghela napas. Bahkan identitas yang jelas pun aku belum punya, apalagi sebuah rumah. Dia bertanya-tanya, bagaimana jika aku pernah menikah, bahkan belum bercerai, apakah aku masih layak untuk melangkah ke dalam kehidupan Song Yiran? Song Yiran tidak ragu, dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menunggunya, dia akan menghadapinya bersama sampai dia menemukan kembali ingatannya yang hilang. Meskipun demikian, Ye Wuming adalah orang yang memiliki banyak keraguan. Dia tidak berani menjanjikan apapun kepada Song Yiran, karena bagaimana jika ketika ingatannya kembali, dia menemukan bahwa hatinya tidak lagi menjadi miliknya, bukankah dia akan menjadi beban baginya? Keesokan harinya, Song Yiran memutuskan untuk bertindak. Dia diam-diam pergi menemui Linglong di lokasi syuting, meminta bantuannya untuk menemukan kembali ingatan Ye Wuming. Linglong menatapnya dengan mata ragu, memperingatkan bahwa jika dia kembali, dia tidak akan menjadi Ye Wuming yang dia kenal lagi. Song Yiran tetap teguh, dia mengerti bahwa tidak peduli bagaimana dia berubah, menemukan dirinya sendiri tetap yang paling penting. Di hadapan permohonan Song Yiran, Linglong yang tidak yakin apakah akan berhasil pada akhirnya setuju, dia memberinya sebotol obat kecil, yang dapat membantu merangsang ingatan. Song Yiran segera kembali dan mencampurkan obat ke dalam segelas air, dan memberikannya kepada Ye Wuming. Dia tidak ragu sama sekali, dia meminumnya hingga habis. Sesaat kemudian, badai ingatan tiba-tiba meledak di kepalanya membuatnya pusing. Ketika dia mengetahui asal-usul obat ini, meskipun harganya adalah rasa sakit yang menusuk otak, dia masih meminta Song Yiran untuk membuatkan satu gelas lagi. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Di ujung sana adalah BNG Tan. Dia memintanya untuk segera menemuinya, karena dia telah mengetahui rahasia tentang kematian tuannya, yang juga merupakan alasan mengapa dia kehilangan ingatannya. Melihat Ye Wuming ragu-ragu, dia segera mengancam akan datang menemuinya dan menekankan bahwa masalah ini mungkin akan melibatkan Song Yiran. Seperti pisau mematikan, dia menyiratkan bahwa kematian tuannya terkait dengan Song Yiran. Ye Wuming tidak mengatakan apa-apa, hanya beralasan bahwa dia perlu keluar untuk menghirup udara segar. Song Yiran merasa aneh, baru saja dia meminta lebih banyak obat, mengapa sekarang dia ingin keluar? Dia curiga mungkin obat itu telah membuat pikirannya menjadi tumpul. Khawatir, dia diam-diam mengikutinya dari belakang. Song Yiran tidak sempat memanggil namanya, dari suatu tempat sebuah tangan telah menutup mulutnya. BNG Tan mengendalikan dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil, lalu menyalakan mesin, sengaja membiarkan gas beracun perlahan-lahan masuk ke dalam kompartemen mobil. Di ruang bawah tanah, Ye Wuming mencari dengan sia-sia tetapi tidak menemukan siapapun. Ketika dia hendak pergi, BNG Tan tiba-tiba muncul. Informasi tentang tuannya itu benar, tetapi semuanya tergantung pada apakah dia percaya atau tidak. Di dalam mobil yang terkunci rapat, Song Yiran perlahan-lahan sadar. Gas beracun perlahan menyebar, Song Yiran panik memukul pintu dan meminta bantuan. Di luar, BNG Tan terus menuangkan bensin ke dalam api. Dia mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu, Song Yiran menggunakan penyamaran syuting film untuk menyusup ke sektenya dengan tujuan membunuh tuannya. Ye Wuming dengan nada rendah tidak percaya, dia tahu bahwa foto-foto itu hanyalah produk editan. Terlebih lagi, Song Yiran bahkan tidak tahu seni bela diri. Bagaimana dia bisa membunuh seorang master besar? Namun, BNG Tan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia mencibir, jika kamu tidak percaya, coba tebak di mana Song Yiran sekarang. Dia mengakui bahwa dia sengaja mengulur waktu agar gas beracun bisa menyebar kemana-mana. Dan jika dia tidak bertindak cepat, dia mungkin tidak akan sempat menyelamatkannya lagi. Mendengar ini, Ye Wuming dengan marah mencengkram leher BNG Tan, memaksanya untuk mengatakan di mana dia menahan Song Yiran. Melihat BNG Tan tidak berniat untuk mengungkapkan, Ye Wuming harus melepaskannya dan mencari dengan putus asa. Di tengah kepanikan, Ye Wuming mencoba menenangkan diri. Dia menutup matanya, memfokuskan seluruh pikirannya untuk mendengarkan, menangkap setiap suara terkecil yang bergema di tempat parkir yang luas. Akhirnya, telinganya yang tajam mendeteksi suara ketukan pintu yang lemah dari sebuah mobil tua. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergegas menghancurkan pintu mobil, mengangkat tubuh Song Yiran yang lemas dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, BNG Tan dengan puas menelepon dan melaporkan kepada Kepala Li bahwa misi telah selesai. Setelah operasi, dokter mengumumkan bahwa otak Song Yiran telah rusak parah karena kekurangan oksigen, dan kapan dia bisa bangun masih menjadi misteri. Ye Wuming merasa seluruh tubuhnya berat, dia memutuskan untuk membawanya pulang, merawatnya sendiri. Setiap hari, dia gigih menggunakan jarum perak untuk merangsang titik-titik akupuntur di atas kepalanya,
dengan harapan tipis bisa membangunkannya. Tetapi hari demi hari, jawabannya hanyalah keheningan yang menakutkan. Song Yiran masih tenggelam dalam koma. Ye Wuming tampak menua 10 tahun. Dia tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri karena tidak bisa melindunginya. Dalam keputusasaan, dia diam-diam berjanji bahwa selama Song Yiran bangun, dia tidak akan pernah lagi berpura-pura bodoh, tidak akan pernah lagi menghindar. Ingatan kembali atau tidak, identitas aslinya apa, semua itu tidak lagi penting. Yang paling penting adalah saat ini, berada di sisinya, menghargai setiap momen, itulah satu-satunya hal yang ingin dia pertahankan selamanya. Tampaknya kata-kata itu menyentuh hati Song Yiran, tidak lama kemudian, dia juga bangun. Reaksi pertamanya bukanlah kepanikan, melainkan mengangkat tangan ke wajahnya dan bertanya tentang riasan. Pada saat itu, semua emosi yang tertekan dalam Ye Wuming pecah, dia memeluknya, air mata terus mengalir. Keesokan paginya, Ye Wuming yang sama sekali berbeda muncul. Wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang baru pertama kali jatuh cinta. Bahkan Sun Er yang melihatnya juga tidak berdaya. Ye Wuming juga mengizinkan Sun Er sekarang bisa memanggil Song Yiran sebagai kakak ipar. Ketika hidup tampaknya akan tenang, Kepala Feng melaporkan kepada Kepala Li bahwa Ye Wuming telah menerima tawaran untuk syuting film yang memiliki jin untuk Song Yiran. Film ini sedang dipromosikan secara besar-besaran di lebih dari 200 bioskop di seluruh negeri. Mendengar itu, di dalam hati Kepala Li diam-diam berhitung. Segera setelah itu, dia menyuruh orang untuk menculik Kepala Hu dan memaksanya untuk membatalkan rilis di semua 200 bioskop. Lau berjanji akan segera mentransfer 33 juta yuan jika dia mau membatalkan kontrak dengan Volcker. Benar saja, keesokan harinya, manajer Feng dengan wajah sedih datang untuk mengumumkan kepada kru film tentang pembatalan kontrak distribusi. Berita itu mengejutkan semua orang. Song Yinan mengusulkan untuk menunda tanggal rilis, tetapi Ye Wuming bersikeras. Dia berpendapat bahwa setelah kampanye promosi besar-besaran, penundaan mendadak akan membuat publik meragukan kualitas film, yang secara langsung akan memengaruhi reputasi Song Yinan. Dia sama sekali tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pada saat yang sama, Lau Qi sedang bertukar pukulan dengan Lau Kai. Guru Lau Kai tidak punya uang untuk membayar utang, dia meludah ke dalam cangkir teh dan memaksa Lau Kai untuk meminumnya jika dia ingin perpanjangan 1 bulan lagi. Tepat pada saat itu, Ye Wuming tiba-tiba muncul, dia menghentikan Lau Kai dan bertanya berapa jumlah utangnya. Setelah mengetahui bahwa itu hanya 500.000 yuan, dia segera mengeluarkan kartu berisi 1 juta yuan dan melemparkannya ke Lau Qi, dengan syarat dia harus meminum sendiri cangkir teh itu. Di bawah tatapan tajam dan aura dominan Ye Wuming, Lau Qi hanya bisa menelan amarahnya, gemetar melakukan apa yang diperintahkan, lalu buru-buru makan burung puyuh. Setelah Lau Qi pergi, Lau Kai bertanya mengapa Ye Wuming membantunya, meskipun sebelumnya dia pernah memperlakukannya dengan buruk. Ye Wuming hanya menjawab bahwa tidak ada yang memberikan sesuatu secara gratis. Malam ini, dia harus memulihkan seluruh 200 bioskop di seluruh kota dan memastikan filmnya ditayangkan tepat waktu. Uang bukan masalah, Lau Kai mengangguk dan segera menerima pekerjaan itu. Malam itu, Ye Wuming pergi sendirian menemui manajer Li dan mengusulkan sebuah taruhan. Manajer Li langsung setuju. Dia membuat syarat jika Ye Wuming kalah, dia harus mentransfer semua saham studio film WWE kepadanya. Ye Wuming mempertaruhkan semua saham film yang harus ada jin, dan menetapkan syarat sebaliknya. Jika film itu bisa tayang serentak di 200 bioskop di seluruh kota besok pagi, maka semua kepemilikan film itu akan menjadi miliknya. Karena taruhan telah dikunci, sementara itu Lau Kai sedang berpacu dengan waktu, menggerakkan bioskop-bioskop agar mereka setuju untuk merilis film. Di sisi manajer Li, ketika dia mengetahui bahwa 164 bioskop telah setuju untuk menandatangani kontrak, dia segera mengarahkan Li Tianhao, memintanya untuk menggunakan koneksinya untuk memblokir 20 bioskop lagi. Ketiga dalang itu duduk menunggu sampai jam 9 pagi keesokan harinya. Semua perhitungan menunjukkan bahwa dari 204 bioskop di kota, 20 bioskop telah terkunci, kemenangan hampir pasti ada di tangan mereka. Manajer Li bahkan telah menyiapkan draft kontrak pengalihan saham, sekarang hanya perlu menunggu Ye Wuming menandatanganinya. Tapi Ye Wuming hanya tersenyum, mengapa mereka begitu yakin bahwa kota ini hanya memiliki 204 bioskop. Saat itu, Lau Kai telah mencari manajer Zhang, yang memiliki rantai 30 bioskop kecil yang sedang diambang kebangkrutan. Ketika keberuntungan tiba-tiba mengetuk pintu, manajer Zhang tidak ragu sama sekali, langsung menandatangani kontrak. Dan begitulah, total ada 214 bioskop yang serentak menayangkan film yang harus ada jin. Ketika berita itu sampai, manajer Li tidak bisa mempercayai apa yang terjadi, dan taruhannya gagal dengan pahit. Sementara itu, Lau Kai datang menemui Ye Wuming lagi, membalas kesetiaan dan usahanya yang terbaik. Ye
Ye Wuming menyarankan bahwa studio film saat ini membutuhkan seorang manajer departemen pemasaran dengan gaji 1 juta per tahun dan komisi yang menarik. Di bawah daya tarik uang, Lau Ka-ai benar-benar memihak Ye Wuming. Di sisi lain medan perang, manajer Li seperti berdiri di atas bara panas. Tidak mudah untuk bergerak. Manajer Feng hanya tersenyum sinis. Jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka orang lain akan melakukannya. Orang itu adalah musuh bebuyutan Ye Wuming, keturunan dari para master yang pernah dikalahkan oleh gurunya. Guru Zhang Tianxi, kepala terakhir dari 18 tinju abadi, pernah melakukan perjalanan keliling Jianghu, mengalahkan banyak master sehingga banyak orang harus lari karena malu. Kebencian itu tidak pernah padam. Sekarang, Ye Wuming sebagai pewaris sejati, pasti akan menjadi orang yang harus menanggung semuanya. Song Yinan tergeletak di lantai, perutnya masih tertancap pisau. Dia bergegas panik, tetapi ketika dia menyadari itu hanya akting, dia hanya bisa terdiam. Song Yinan bertanya mengapa dia dengan cermat menyiapkan sandiwara, tetapi dia tidak mau melakukan pernapasan buatan seperti di film. Menanggapi lelucon akalnya, Ye Wuming dengan cepat mengabulkan keinginannya. Malam itu, keduanya terjerat dalam kobaran api cinta yang membara. Keesokan paginya, syuting adegan utama film dimulai. Di awal adegan, pemeran utama pria telah dikepung dan diserang oleh 3 master. Tidak ada jalan keluar. Ada satu hal aneh, ketiga orang ini tidak hanya berakting, mereka benar-benar melayangkan pukulan. Pukulan-pukulan yang berbahaya menyebabkan sejumlah besar aktor figuran terluka parah dan harus dilarikan ke UGD. Ini adalah 3 orang yang secara diam-diam dimasukkan oleh Li Tianhao. Mereka adalah pembunuh bayaran terkenal, datang ke sini dengan tujuan menuntut keadilan untuk guru mereka. Li Tianhao dengan sengaja mengejek, mengatakan bahwa tidak ada yang berani menggantikan peran ini. Tepat pada saat itu, Ding Dali dengan berani melangkah maju untuk mengambil peran tersebut. Akibatnya, Ding Dali juga dengan cepat terluka parah. Kejadian ini bukan lagi kecelakaan, membuat seluruh kru film heboh. Tidak bisa hanya melihat Ye Wuming dengan marah melangkah ke dalam arena. Melihat itu, Li Tianhao segera memerintahkan Lau Qi untuk memulai live streaming. Mengubah pertempuran ini menjadi drama berdarah yang diekspos di depan seluruh dunia. Membawa dendam yang mendalam, mereka bergantian memukuli Ye Wuming. Meskipun sangat kuat tetapi menghadapi jumlah yang banyak, ditambah stamina yang luar biasa, Ye Wuming menerima pukulan keras dan jatuh ke tanah. Tampaknya pertarungan telah berakhir. Seluruh lokasi syuting diliputi kepanikan, mengira dia telah kalah. Tetapi pada saat yang sepertinya telah jatuh, serangkaian fragmen kenangan lama yang terpisah-pisah tiba-tiba datang. Dia mengingat ajaran gurunya di masa lalu, ingin mencapai tingkat tertinggi dari 18 tinju abadi, kamu harus belajar melupakan dirimu sendiri, memusatkan kekuatan untuk menjaga 8 arah. Dengarkan suara hati dan bertindak, air mata mengalir perlahan di wajahnya. Di sisi lain, manajer Feng masih dengan dingin mengarahkan Li Tianhao, memintanya untuk terus memprovokasi, memaksa Ye Wuming untuk bangkit. Orang-orang itu segera berteriak, mengucapkan kata-kata tantangan yang memaksanya untuk sadar. Setelah beberapa saat berteriak, Ye Wuming tiba-tiba bangkit. Song Yinan panik, buru-buru berlari untuk menghentikannya tetapi didorong olehnya. Sikap itu seperti pisau yang menusuk hati Song Yinan, membuatnya sangat kesakitan. Di luar, Presiden MA dan Su Mingzu sedang tegang menonton melalui live streaming. Hanya dengan beberapa gerakan, Mingzu segera menyadari bahwa Ye Wuming telah memulihkan seluruh ingatannya. Pada saat yang sama, Ye Wuming melancarkan serangan, gerakan tubuhnya yang gesit membantunya mengalahkan ketiga orang itu hanya dengan satu jurus. Melihat orang-orang itu tidak bergerak, manajer Feng dengan sengaja menyebarkan berita bahwa Ye Wuming telah membunuh lawan-lawannya tepat di lokasi syuting. Di tengah kekacauan, Ye Wuming melihat Mingzu dan Linglong. Dia memanggil mereka adik seperguruan dan kakak seperguruan. Linglong sangat gembira, sangat senang mengetahui bahwa dia telah mengingat kembali. Song Yinan juga berlari masuk, memanggil namanya sambil menangis tetapi yang menjawabnya hanya tatapan asing. Saya tidak tahu siapa Anda. Song Yinan bertanya lagi dengan sedih. Begitu dia mendengar namanya, kepalanya kembali sakit seperti ditusuk-tusuk dan dia jatuh pingsan lagi. Tidak lama kemudian, Ye Wuming terbangun dan mendapati dirinya berada di ruangan yang asing. Dia melihat Mingzu dan Linglong, bertanya di mana dia berada. Di benaknya, ingatan terakhir hanyalah nasihat gurunya sebelum dia turun gunung untuk berlatih. Mingzu menjelaskan bahwa itu sudah 3 tahun yang lalu, dan tempat ini adalah rumah sakit. 3 tahun, Ye Wuming benar-benar bingung, dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentang waktu yang panjang itu. Mingzu menjelaskan bahwa dia telah menderita amnesia selama 3 tahun terakhir,
dan mereka telah berusaha keras untuk membantunya pulih. Sungguh ironis, ketika dia mengingat masa lalu sebelum turun gunung, dia juga melupakan semua yang terjadi selama 3 tahun itu. Ye Wuming tanpa sadar bertanya tentang Song Yinan, nama yang familiar namun asing membuat hatinya bergetar bingung. Mingzu menjelaskan identitas Song Yinan, lalu menyarankan agar dia beristirahat. Setelah mengatakan itu, Mingzu dan Linglong pergi, meninggalkan Song Yinan sendirian berdiri diam di koridor rumah sakit yang dingin. Dia tidak bisa percaya, pria yang pernah sangat mencintainya, yang telah bersamanya melalui begitu banyak pasang surut, sekarang menatapnya seperti orang asing, tidak memiliki sedikit pun ingatan. Dia hanya bisa menutupi wajahnya, terisak dalam keputusasaan. Ye Wuming diam-diam membuka ponselnya, melihat foto mereka berdua. Hatinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Mengapa meskipun tidak bisa mengingatnya, wajah itu memberinya perasaan sakit hati yang begitu dalam. Ketenangan di ruang rawat inap dengan cepat pecah. Li Tianhao dengan cepat memimpin sekelompok wartawan masuk. Dia dengan lantang menuduh bahwa Ye Wuming telah membunuh master bela diri Park Namjin tepat di arena. Tepat pada saat itu, Linglong dan Mingzu juga masuk. Dengan aura yang menekan, mereka segera membantah tuduhan tak berdasar itu. Park Namjin telah meninggal karena kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan ke rumah sakit dan kesimpulan forensik telah mengkonfirmasi dengan jelas, kematian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ye Wuming. Tapi Li Tianhao dengan sifatnya yang licik, masih belum mau menyerah. Dia terus melontarkan kecurigaan jahat bahwa Linglong dan Mingzu lah yang merekayasa kecelakaan ini untuk menutupi mata publik. Menghadapi distorsi terang-terangan itu, Linglong hanya dengan dingin menyatakan bahwa dia telah melaporkan ke polisi dan siapapun yang masih ragu, silakan tunggu jawaban dari pihak berwajib. Menghadapi sikap tegas itu, para wartawan dan Li Tianhao tidak punya pilihan selain buru-buru mundur dari ruang rawat inap. Setelah mereka pergi, Mingzu menenangkan Ye Wuming, dia akan menangani semuanya dengan baik. Semua bukti akan dipublikasikan secara online untuk menghancurkan tuduhan palsu itu. Selain itu, dia telah membeli kembali seluruh panti jompo ini, menggantikan petugas keamanan dengan orang-orangnya sendiri, memastikan mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa datang untuk membuat masalah. Di sisi lain, manajer Feng tahu betul bahwa Mingzu akan mengungkapkan kebenaran, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Dia tahu betul bahwa media sosial hanya mengikuti mayoritas, selama berita itu tersebar dengan cepat, bahkan jika itu bukan kebenaran, opini publik akan segera digiring. Malam itu, Linglong mengenakan pakaian seksi datang menemui Ye Wuming. Meskipun bersama Linglong, dia melihat Song Yinan. Tepat pada saat itu, ada suara pintu terbuka. Ye Wuming menyembunyikan Linglong di bawah selimut. Mingzu dengan wajah serius mengumumkan bahwa ada banyak tabloid, video editan jahat yang ditujukan padanya. Mendengar itu, Ye Wuming masih sangat tenang dan mengatakan cepat atau lambat dalang dibaliknya akan terungkap. Mingzu yang mendengar itu hanya mengangguk, menyuruhnya beristirahat lalu meninggalkan ruangan. Begitu Mingzu pergi, Linglong segera mendekati Ye Wuming selangkah demi selangkah. Baru ketika Mingzu tiba-tiba kembali, dia menyelamatkannya dari situasi yang canggung. Di luar koridor, Mingzu dengan lembut menasihati adiknya untuk menyerah, karena hubungan ini cepat atau lambat tidak akan kemana-mana. Namun Linglong tidak mau. Dia pernah gagal sekali, sekarang dia tidak bisa membiarkan dirinya gagal lagi. Linglong mempertanyakan kakaknya, berpendapat bahwa Mingzu juga memiliki perasaan terhadap Ye Wuming. Menurutnya, fakta bahwa Mingzu tidak mengizinkan dia bertemu Song Yinan sudah menjadi bukti yang jelas bahwa kakaknya sengaja menyembunyikan sesuatu. Untuk pertama kalinya, Mingzu tidak menyangkal, dia mengakui bahwa dia juga mencintai Ye Wuming. Jadilah dua saudara perempuan yang dulu dekat, sekarang saling berhadapan hanya karena satu pria. Perdebatan itu tidak sengaja terdengar oleh San Er. Dia segera menelepon Song Yinan, memberitahunya bahwa dihalangi untuk bertemu Ye Wuming hanyalah tipuan. Jika dia tidak bertindak cepat, dia akan benar-benar dilupakan oleh Ye Wuming selamanya. Sayangnya, tempat Ye Wuming dirawat dijaga dengan sangat ketat, tidak mudah untuk mendekatinya. Pikirannya sedang kacau, tiba-tiba dia teringat hari-hari ketika Ye Wuming menderita amnesia. Lau Kai selalu diam-diam melindunginya. Dia pernah berkata bahwa Presiden Ye secara khusus berpesan sebelum dia pergi, apapun yang terjadi, dia harus memastikan keamanannya. Lau Kai juga memberinya alat peringatan, hanya dengan menekan tombol, tim keamanan akan segera datang. Tetapi tepat ketika Lau Kai bersiap untuk masuk ke mobil dan pergi, sesosok bayangan diam-diam muncul dari belakang. Bing King tiba-tiba menyuntikkan obat bius ke dalam dirinya, lalu menyelinap ke rumah Song Yinan, memintanya untuk menyerahkan kartu bank. Song Yinan masih tetap tenang, dengan dingin menjawab bahwa kartu itu telah dihancurkan olehnya sejak lama. Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Bing King segera bergegas untuk mengakhiri hidupnya. Dalam sekejap krisis,
Song Yinan dengan cepat melemparkan taplak meja ke arah penyerang, lalu segera mematikan lampu, bersembunyi di bawah meja, dan menekan alat peringatan. Namun, Bing King bukan lawan yang mudah dihadapi. Dia dengan cepat meniru suara Ye Wuming, mencoba memancing Song Yinan keluar dari tempat persembunyiannya. Tepat pada saat yang tampaknya tidak ada jalan keluar, pintu tiba-tiba terbuka, Ye Wuming muncul, secepat kilat melayangkan pukulan kuat. Bing King tidak percaya bahwa Ye Wuming ada di sana, karena dia seharusnya masih di rumah sakit. Tidak ada yang bisa menahanku, lalu segera menarik tangan Song Yinan dan melarikan diri. Siapa sangka, begitu sampai di koridor, Bing King sudah memblokir mereka. Menghadapi bahaya, Ye Wuming segera mendorong Song Yinan menjauh lalu sendirian melangkah maju untuk bertarung. Dengan jurus jiwa terpisah, bayangan berubah, Bing King menghilang dan muncul, membuat Ye Wuming sulit untuk menentukan posisinya. Alih-alih terburu-buru menyerang, dia dengan tenang berdiri diam, memfokuskan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan setiap suara langkah kaki yang bergema di sekitarnya. Berkat pendengarannya yang luar biasa, dia dengan cepat menentukan posisi yang tepat dan tiba-tiba mengulurkan tangan, mencekik leher lawan. Pada saat yang sama, Bing King lain juga muncul, ternyata mereka adalah sepasang saudara kembar. Kebenaran ini membuat Song Yinan terkejut. Kedua wanita ini adalah saudara kandung, telah berlatih bersama selama bertahun-tahun untuk menjadi sepasang pembunuh bayaran yang berkoordinasi dengan sempurna. Meskipun demikian, Ye Wuming telah melihatnya, tidak ada yang tidak memiliki celah. Mereka sama dalam hal anggota badan, tetapi melalui tangannya yang gesit, timbre suaranya jelas berbeda. Itulah yang membantunya membedakan keduanya sejak awal. Ketika ditanya tentang alasan ingin membunuh Song Yinan, Bing King tidak ragu dan terus terang mengakui bahwa tugas itu telah diberikan dan jika tidak diselesaikan, dia dan rekannya sendiri yang akan mati. Jawaban yang dingin dan tidak berperasaan itu membuat Song Yinan semakin ketakutan. Dia segera bergegas, memeluk Ye Wuming erat-erat seolah-olah berpegangan pada tempat aman terakhir. Namun, Ye Wuming dengan lembut mendorongnya menjauh. Meskipun dia tahu ada masa lalu yang dalam di antara mereka, tetapi dalam benaknya saat ini, Song Yinan tetaplah orang asing. Ingatannya masih merupakan kekosongan yang luas tanpa jejak. Song Yinan tidak menyerah, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa memulai dari awal sudah cukup. Dengan tekad untuk membangkitkan ingatannya, dia bekerja sama dengan Lau Kai untuk merekonstruksi skenario yang familiar di masa lalu. Namun, semuanya tidak berjalan semulus yang dia kira. Tepat pada latihan pertama, ketika Lau Kai baru saja muncul sesuai skenario, dia segera menerima pukulan keras dari Ye Wuming. Tidak putus asa, Song Yinan terus mengulang adegan mabuk yang dia cium dan Ye Wuming mengantarnya pulang. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, matanya tetap kosong. Keesokan paginya, Manajer Feng datang menemui Mingzu dan Presiden MA, melaporkan bahwa opini publik sedang bergejolak dengan kecurigaan seputar keterlibatan Ye Wuming dalam kasus pembunuhan. Oleh karena itu, tidak mungkin menyerahkan 20 miliar untuk dia kelola. Namun, jika dalam waktu 1 minggu, Ye Wuming dapat membuktikan ketidakbersalahannya, hak pengelolaan masih dapat diserahkan kembali. Setelah mendengarkan, Presiden MA hanya dengan dingin mengatakan bahwa orang tua di masa lalu benar-benar salah menilai orang. Mingzu tidak membantah, menerima untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Segera setelah dia pergi dari sana, Manajer Feng segera menelepon Manajer Li, memintanya untuk menyebarkan beberapa berita sensasional lagi, dan pada saat yang sama memerintahkan untuk menangani juga Song Yinan, untuk melenyapkan semua pengaruh dari sisinya. Di sisi lain, Song Yinan membawa Ye Wuming ke restoran kecil tempat mereka pernah memiliki kenangan manis, tempat yang masih menyimpan foto mereka berdua. Sayangnya dia masih tidak bisa mengingat apapun. Dia kemudian membawanya ke lapangan bola, tempat yang pernah menjadi saksi momen-momen bahagia mereka berdua. Di sana, dia mengenang semua saat dia memaksanya untuk memainkan peran sebagai pemeran utama pria dalam hidupnya. Di bawah sinar matahari sore yang memudar, dia perlahan mendekat dan memberinya ciuman. Tepat pada saat itu, ciuman putus asa itu menjadi katalisator yang kuat yang mengombang-ambingkan pikirannya. Perasaan yang familiar dan aneh datang. Serangkaian ingatan yang kuat datang. Dalam cahaya senja yang kabur, Ye Wuming memanggil namanya. Dia memeluknya erat-erat. Song Yinan sangat bahagia hingga pecah, air mata terus mengalir. Akhirnya dia mengingatnya, tetapi Ye Wuming masih membawa status pembunuh. Dia tidak ingin menyeret Song Yinan ke dalam pusaran ini. Meskipun demikian, Song Yinan tidak peduli. Dia percaya padanya sepenuhnya. Tuduhan itu hanyalah kebohongan. Sekali lagi, mereka saling berciuman dengan penuh gairah, seolah-olah tidak peduli seberapa banyak tantangan di depannya menunggu, mereka akan tetap mengatasinya. Sementara itu, di bawah tekanan dari Mingzu dan Linglong,
Sun Air terpaksa mengakui bahwa semua yang dia lakukan adalah paksaan dari Ye Wuming. Keesokan paginya, Ye Wuming membawa Song Yinan kembali ke tempat semuanya dimulai. Tempat ini tidak hanya menyimpan rahasia seni bela diri tetapi juga seluruh kenangan masa kecilnya. Dia ingat bagaimana dia menguasai teknik pertahanan diri khusus, bahwa tangan kanannya dapat secara otomatis menangkis semua serangan. Tapi sekarang, tempat kultivasi itu telah menjadi kenangan yang jauh, tidak bisa disentuh. Sejak turun gunung, hidupnya tidak pernah damai satu hari pun. Menghadapi kesepiannya, Song Yinan dengan lembut menggenggam tangannya, mengingatkannya bahwa dia selalu ada di sisinya. Pada saat yang sama, Meneer Li mengumpulkan Linglong dan menunjukkan padanya video yang diedit dengan terampil. Ketika Linglong menunjukkan kebingungannya, dia tidak ragu untuk mengungkapkan ambisi sejatinya. Li mengatakan bahwa Ye Wuming telah memulihkan ingatannya dan seharusnya, orang yang harus dia berada di sisinya adalah Linglong, bukan Song Yinan yang telah merebutnya. Dia mengusulkan, dia ingin mendapatkan kembali Song Yinan, dan Linglong akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kakak seperguruannya. Tawaran yang menarik itu membuat Linglong tanpa ragu mengangguk setuju. Di sisi lain, nama Song Yinan telah naik ke puncak pencarian, tetapi yang menyertainya adalah video yang menjelek-jelekan Ye Wuming. Apa itu masih belum cukup? Sutradara mengumumkan bahwa 3 investor utama telah menyatakan penarikan dana karena tidak ingin terlibat dengan skandal film. Mereka memutuskan untuk menghentikan sementara proyek sampai krisis ini terkendali atau pemeran utama wanita diganti. Menghadapi situasi yang sangat genting, Ye Wuming berniat mencari Linglong untuk meminta bantuan tetapi Song Yinan menghentikannya. Sekarang, dia telah melihat semuanya. Dalang di balik sandiwara ini tidak lain adalah Linglong. Semuanya hanyalah jebakan yang telah disiapkan dengan rumit dan tujuan utamanya adalah untuk menghancurkannya. Seperti yang diperkirakan, Linglong segera melancarkan serangan berikutnya. Dia mengunggah video di mana dia menangis. Berakting sebagai korban yang menyedihkan, menceritakan tentang bagaimana dia telah ditekan oleh Song Yinan, bahkan tunangannya direbut. Seluruh media sosial seperti meledak, gelombang kritik, makian mengarah ke Song Yinan. Menghadapi tekanan yang terlalu besar, sutradara condong ke arah membatalkan proyek. Tetapi Ye Wuming tidak setuju, dia berdiri dan meminta seluruh kru film untuk tetap semangat, juga berjanji akan mengurus seluruh masalah keuangan untuk mempertahankan film itu. Segera, dia mencari Presiden MA dan Mingzu untuk mengusulkan pinjaman investasi 300 juta dari perusahaan untuk menyelamatkan situasi. Siapa sangka, Presiden MA menggelengkan kepala, meskipun dia telah mengajukan proposal, Dewan Direksi telah dengan tegas menolaknya. Bahkan jika ada cukup modal, skandal seputar Song Yinan masih merupakan bom waktu, tidak dapat dikendalikan. Di mata mereka, film itu sekarang hanyalah proyek yang penuh risiko. Situasi menjadi lebih sulit dari sebelumnya, semua jalan sepertinya telah diblokir. Meskipun harus menghadapi rumor yang menyebar secepat api, di hati Ye Wuming tidak ada satu detik pun dia meragukan Song Yinan. Mingzu juga tidak tinggal diam. Setelah penyelidikan diam-diam, dia menemukan bahwa Meneer Li, yang selalu berpura-pura dekat dengan Ye Wuming, telah diam-diam bersekutu dengan Meneer Feng sejak lama. Semua yang terjadi adalah bagian dari jebakan yang telah disiapkan, hanya menunggu dia masuk. Meskipun dia tahu dengan jelas, Ye Wuming tetap teguh. Dengan keputusannya, dia tidak bisa tinggal diam dan melihat semua gairah Song Yinan untuk film itu diinjak-injak tanpa ampun. Mingzu mencoba menganalisis, sinema adalah industri yang realistis, bukan tempat untuk berbicara tentang perasaan pribadi. Dia juga mengakui bahwa dia tidak bisa meyakinkan Dewan Direksi. Menghadapi nasihat itu, Ye Wuming masih menggunakan kehormatannya untuk membuktikan ketidakbersalahan Song Yinan. Sementara itu, Bing King mencari Meneer Li untuk meminta lebih banyak uang. Ye Wuming tidak mudah dihadapi seperti yang mereka kira. Dia perlu mengubah strategi, mengusulkan untuk berpura-pura tunduk, memanfaatkan kepercayaannya untuk memasang jebakan lalu membunuhnya. Meneer Li langsung setuju, dan berjanji jika dia berhasil, tidak hanya akan menepati upah yang telah disepakati tetapi juga akan diberi bonus yang besar. Saat ini, Ye Wuming sedang berlari ke sana kemari, bergegas menghubungi para investor untuk mencari jalan keluar bagi film tersebut. Yang menjawabnya hanyalah gelengan kepala dan penolakan dingin. Di tengah kebuntuan, pintu kamar tiba-tiba didobrak. Bing King bergegas masuk dengan penampilan berantakan, berpura-pura dikejar orang dan memohon bantuannya. Bing King membawa video yang baru saja dia rekayasa untuk diperlihatkan kepada Meneer Li. Dalam video itu, dia dengan terampil memasukkannya menjadi adegan bunuh diri yang terlihat sangat realistis. Meneer Li puas.
tetapi masih perlu menunggu hasil verifikasi jenazah, baru setelah itu akan mentransfer uang seperti yang dijanjikan. Meneer Lee juga menyebutkan Park Nam-jin yang kebetulan juga mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sekarang dia hidup atau mati tidak penting karena di mata publik, satu-satunya hal yang mereka ingat adalah Park pernah diintimidasi oleh Ye Wuming. Ketika Bing-king bertanya tentang video yang menjelek-jelekan Song Yinan, Meneer Lee dengan gembira menceritakan triknya. Dengan pengalaman puluhan tahun di industri, membuat video dengan 30% kebenaran dan 70% kebohongan bukanlah hal yang sulit. Dia belum lama merasa senang, Ye Wuming dan Song Yinan yang berwujud nyata tiba-tiba muncul tepat di depannya. Ternyata semua hanyalah sandiwara yang mereka ciptakan sendiri untuk membalikkan keadaan. Seluruh percakapan dan pengakuan tentang trik kotor Direktur Elie telah direkam secara diam-diam. Saat hendak berbalik dan melarikan diri, Direktur Elie langsung dikenalikan oleh LCBN Getan. Jika hari ini Deep Fodang tidak mengizinkan, tidak seorang pun di antara mereka yang boleh pergi dari sini. Ketika ditanya mengapa sekarang dia mengikuti Deep Fodang alih-alih menghancurkannya seperti rencana awal, LCBN Getan mengakui bahwa kekuatan terbesar kedua kakak beradik itu adalah teleportasi. Tetapi di hadapan Deep Fodang, kemampuan itu tidak lebih dari sekadar dekorasi yang tidak berguna. Oleh karena itu, dia adalah orang yang pantas agar mereka tetap setia. Menyadari semua jalan mundur telah terblokir, Direktur Elie buru-buru memohon, berjanji akan memberikan klarifikasi publik, mengakui bahwa semua itu hanyalah sandiwara dan menghapus semua tuduhan terhadap Deep Fodang. Deep Fodang tidak peduli karena sekarang buktinya sudah jelas, apa gunanya klarifikasi sekarang. Kini, dia hanya punya satu jalan yaitu mengaku bersalah dan menebus dosa. Tidak rela, Direktur Elie melarikan diri tetapi saat sampai di pintu, sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang. Kecelakaan itu membuatnya jatuh ke dalam keadaan vegetatif. Deep Fodang tahu betul itu bukanlah kecelakaan melainkan tindakan pembunuhan. Tidak lama kemudian, Lau Hi membawakan sebuah video yang ditemukan di brankas Direktur Elie. Di dalamnya, dia mengaku seolah sudah mengetahui akhir hidupnya, meninggalkan pesan yang penuh permohonan agar Deep Fodang mengampuni putranya. Meskipun telah melakukan banyak dosa, ia tetaplah seorang ayah. Setelah selesai menonton, Deep Fodang memutuskan untuk tidak mengejar lebih lanjut. Semuanya sudah jelas, pelaku kejahatan utama telah menerima balasannya. Ketika tirai kebenaran akhirnya dibuka, seluruh kebenaran terungkap. Nama Deep Fodang dan TNG Yen Hien dibersihkan dari segala tuduhan. Lin Lung juga datang untuk meminta maaf, berlawanan dengan semua dugaan. TNG Yen Hien sama sekali tidak menyalahkan. Sebaliknya, dia malah berterima kasih kepada Lin Lung. Berkat kejadian-kejadian ini, dia semakin yakin dengan perasaannya kepada Deep Fodang. Deep Fodang juga setuju, karena mereka sudah menjadi keluarga, dia pasti akan melindunginya sampai akhir. Lin Lung sekarang mengerti, dia tidak lagi keras kepala, tetapi memberikan restu kepada mereka lalu pergi. Seharusnya ombak sudah surut tetapi angin tidak berhenti. Elliot Hien Ho tidak bisa menerima kehilangan segalanya. Dia mencari minuman beralkohol, bersumpah untuk membalas dendam untuk ayahnya. Memanfaatkan kekacauan, dia menyusup ke belakang panggung kru film, diam-diam memasang jebakan yang mematikan dalam adegan TNG Yen Hien. Dalam satu adegan yang mengharuskannya naik motor, dia diam-diam mencabut kabel. Ketika adegan baru saja selesai, di tengah tepuk tangan yang belum reda, TNG Yen Hien tiba-tiba jatuh pingsan. Sebuah jeritan mengerikan terdengar, Deep Fodang segera menghambur ke sana. Saat TNG Yen Hien pingsan, Elliot Hien Ho dan Lau THT segera merencanakan untuk kabur dari lokasi syuting. Namun, rencana mereka dengan cepat terpotong. Deep Fodang telah memblokir semua jalan keluar. Kemudian, TNG Yen Hien tiba-tiba sadar. Ternyata, semua ini hanyalah drama di dalam drama. Sebuah jebakan yang telah direncanakan sebelumnya. Deep Fodang sudah menduga niat jahat Elliot Hien Ho, jadi dia menyuruh TAM-Ni untuk diam-diam memutus saklar utama, membuat seluruh sistem kelistrikan tidak berfungsi seperti yang direncanakan oleh musuh. Polisi dengan cepat tiba di lokasi, dengan bukti yang tidak dapat disangkal, Elliot Hien Ho segera ditangkap. Segera setelah itu, TAM-Ni bergegas untuk memberitahukan kabar penting kepada Deep Fodang. Pihak Direktur Pung sedang buru-buru menyiapkan rencana persaingan dagang tingkat tinggi yang bertujuan untuk langsung menjatuhkan mereka untuk selamanya. Deep Fodang mendatangi Direktur Pung untuk berhadapan, dia menatap lurus ke mata rubah tua itu, menunjukkan bahwa Direktur Elie tidak semudah itu dikenalikan seperti yang dia pikirkan. Setiap kali berinteraksi dengan Direktur Pung, Direktur Elie diam-diam merekam seluruh prosesnya untuk berjaga-jaga jika suatu hari dikhianati. Saat melihat rekaman video itu, wajah Direktur Pung memucat, dia dengan panik memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Deep Fodang.
Namun, yang dia dapatkan hanyalah keheningan yang menakutkan, tidak ada seorang pun yang masuk. Deep Foda menyatakan bahwa malam ini, dia akan bersama dengannya ke tempat Direktur Tu untuk menandatangani dokumen. Di sisi lain, Direktur Chu yang sedang bersiap untuk masuk mobil tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang tak dikenal. Saat menonton rekaman itu, Direktur Pung menyadari bahwa kelompok yang menyerang Direktur Chu adalah para pembunuh yang mengincar kunci penting itu. Tu Ming Chao, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang seni bela diri, segera mengenali teknik mereka. Itu adalah Chao Ma, teknik pembunuhan yang terkenal dari keluarga AUDNG, sebuah jurus yang setelah dilancarkan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Mendengar nama AUDNG, Ketua MA juga terdiam. Dia ingat bertahun-tahun yang lalu, pemimpin keluarga AUDNG pernah dikalahkan oleh SPH Deep Fodang, terpaksa bersembunyi. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, mereka muncul kembali. Jelas mereka datang bukan untuk bernegosiasi. Sangat cepat, orang-orang dari keluarga AUDNG telah muncul di Villa Tu Ming Chao. Mereka tidak ragu-ragu mengungkapkan identitas mereka dan memberikan peringatan, tidak ada satupun dari keempat keluarga besar yang akan lolos. Lebih menakutkan lagi, mereka mengungkapkan bahwa Direktur Pung juga sudah lama diracuni. Tampaknya rencana ini telah mereka siapkan sejak lama. Keesokan paginya, di tengah suasana ramai hari terakhir syuting film, Deep Foda menyempatkan diri mengambil foto kenangan untuk TNG Yen Hien. Tetapi saat melihat foto itu, dia langsung terkejut. Dalam foto itu, tersembunyi di belakang TNG Yen Hien adalah bayangan yang akrab dengan SPH-nya. Dia terkejut menoleh dan bertanya kepada TNG Yen Hien, apakah dia pernah pergi ke tempat latihannya di masa lalu. Namun, dia dengan yakin menegaskan bahwa dia belum pernah menginjakan kaki di sana. Suasana ceria dengan cepat pecah oleh kemunculan TAM Ni yang tergesa-gesa. Dia berlari masuk, melaporkan kabar darurat bahwa Lau Hi telah mengalami masalah, dan Ketua MA dan Direktur Tu tidak bisa dihubungi. Dengan napas terengah-engah, dia berusaha keras menceritakan bahwa seorang pria misterius telah muncul dengan kekuatan di luar dugaan. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk melawannya. Sebelum pergi, orang itu hanya meninggalkan alamat singkat, nomor 88, Jalan Kim Hiu NG. TNG Yen Hien terkejut. Ternyata itu adalah jebakan. Tetapi Deep Foda meskipun tahu di depan adalah sarang harimau tetap tidak bisa berdiam diri. Ketika sampai di sana, dia menyadari bahwa Ketua MA dan Tu Min Chao diikat tangan dan kakinya. Dari dalam kegelapan, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam-diam melemparkan sebuah alat. Segera setelah itu, sebuah video diputar di layar. Deep Foda menyaksikan sendiri sebuah adegan yang membuatnya tidak bisa percaya. Tepatnya TNG Yen Hien yang mengambil nyawa Esfu-nya tidak ingin menerima kenyataan. Deep Foda berpendapat bahwa di era teknologi yang maju, teknik pemalsuan dengan kecerdasan buatan sudah terlalu canggih untuk bisa membuat video seperti itu. Pria bertopeng itu tidak berdebat, dia hanya dengan dingin menjawab bahwa dia tidak perlu menggunakan trik murahan seperti itu. Dia menegaskan, 3 tahun yang lalu, TNG Yen Hien benar-benar telah datang ke pintu gunung. Sementara itu, dia bersikeras bahwa dia hanya bepergian. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus berbohong? Setelah berbicara, pria bertopeng itu langsung menghilang, meninggalkan video seolah ingin menanamkan keraguan di hati Deep Fodang. Pada saat yang sama di rumah sakit, pria bertopeng itu menyamar sebagai dokter, lalu mendekati kamar Direktur Pung dan menyuntikkan obat aneh ke dalam kantung infus. Obat itu membuatnya kehilangan ingatan. Sebelum pergi mengunjungi Direktur Pung, Ketua MA dan Tu Min Chao telah menyerahkan ramuan rahasia dan kunci rahasia kepada Deep Fodang. Dia menerimanya, berjanji untuk menjaganya dengan sangat aman. Tetapi ketika ketiganya masuk ke kamar, mereka langsung menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi Direktur Pung. Merasa ada yang tidak beres, Deep Fodang dengan cepat menyimpulkan ada seseorang yang telah bertindak lebih dulu untuk mencelakainya. Sekembalinya ke rumah, Deep Fodang menunjukkan video itu kepada TNG Yen Hien. Wajahnya langsung tegang, mencoba mencari di ingatannya apakah ini adalah adegan dari film manapun, tetapi semua usahanya sia-sia. Deep Fodang menegaskan bahwa ini bukan akting tetapi kenyataan. Dia mengatakan bahwa waktu dalam video itu adalah 15 Maret. Tahun lalu. Namun, TNG Yen Hien bersikeras bahwa hari itu dia sedang berlibur dan sama sekali tidak memiliki jadwal syuting. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak mengenal pria tua yang dibunuh dalam video itu. Untuk membuktikan perkataannya, TNG Yen Hien bermaksud membuka album foto liburannya tahun itu. Hal anehnya adalah semua foto itu telah hilang entah kemana. Meskipun dia berusaha menjelaskan, kebingungan dan kegelisahan di matanya semakin menabur konflik di hati Deep Fodang. Dia tidak ingin mendengar apapun lagi. Kepercayaan
kepercayaannya telah goyah. Dia memutuskan untuk pergi mencari kebenaran sendiri. Deep Fodang berbalik dan pergi, meninggalkan TNG Yen Hien sendirian yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Malam itu, bayangan hitam menyelinap ke kamar TNG Yen Hien dengan niat untuk membunuhnya, tetapi di tempat tidur hanya ada boneka dinosaurus. Begitu pria bertopeng itu menyadari dia telah ditipu, Deep Fodang dan TNG Yen Hien keluar dari kegelapan, diikuti oleh Tu Min Chao dan Lin Lung. Ternyata, semua itu hanyalah sandiwara yang mereka ciptakan sendiri. Deep Fodang dan TNG Yen Hien sengaja membuat konflik lalu menyebarkan video itu untuk memancing musuh yang sebenarnya muncul. Mereka telah menghitung dengan sangat cermat, pria bertopeng itu pasti akan mengincar TNG Yen Hien, orang yang dia anggap sebagai kelemahan fatal Deep Fodang, untuk mengancamnya agar menyerahkan 2 ramuan rahasia. Kebenaran terungkap, pria bertopeng itu tidak berpura-pura lagi melainkan melesat maju dengan aura membara. Yang tidak dia duga adalah Deep Fodang dan Tu Min Chao telah diam-diam bersiap sebelumnya. Ketika topeng dan masker dilepas, wajah yang akrab muncul, membuat semua orang terkejut. Itu adalah TAM Ni. Deep Fodang segera mencabut jarum, menusuknya ke titik akupuntur di belakang lehernya. Beberapa saat kemudian, TAM Ni sadar dalam keadaan kebingungan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa dia ada di sini, apalagi mengapa dia menyerang Deep Fodang. Saat ini, Deep Fodang dengan tenang mengungkapkan kebenarannya. TAM Ni sebenarnya telah dimanipulasi oleh orang lain dan dalang di balik kendalinya tidak lain adalah Tu Min Chao. Suasana di dalam ruangan langsung senyap, semua orang tercengang. Tu Min Chao masih bersikap lugu tetapi Deep Fodang sudah menduga semuanya. Teknik boneka bayangan wanita itu telah mencapai tingkat tertinggi. Bahkan orang biasa seperti TAM Ni bisa diubah menjadi pembunuh ahli hanya dengan kendali yang terampil. Lonceng kecil yang dia gunakan sebelumnya adalah alat untuk mengaktifkan, membuat TAM Ni menggunakan teknik gerak kaki tetapi juga secara tidak sengaja mengungkapkan celah. TNG Yen Hien juga ikut berkontribusi pada bagian terakhir. Meskipun Tu Min Chao telah memasang alat pengubah suara untuk TAM Ni, TNG Yen Hien sejak awal sudah merasakan keakraban dalam suaranya. Lebih mencurigakan lagi, setiap kali orang misterius itu muncul, Tu Min Chao adalah orang yang diam-diam mengawasi dan mengendalikan segalanya dari belakang. Tirai misteri terakhir akhirnya terangkat, identitas asli Tu Min Chao tidak bisa disembunyikan lagi. Dia berasal dari Dongchuan, sejak kecil sudah dianggap sebagai jenius seni bela diri, adalah orang tercepat dalam belajar di seluruh perguruan. Siapa sangka ketika SPH memilih penerus, yang terpilih malah Deep Fodang. Keberpihakan itu menanamkan di hati Tu Min Chao kebencian yang mendalam yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya membenci Deep Fodang tetapi juga membenci Esfu yang telah mendidiknya. Setelah turun gunung, dia melangkah ke dunia bisnis dan dengan cepat meraih banyak prestasi. Tetapi ketika Esfu datang, menawarkan untuk membantunya mengembangkan karir dengan syarat Tu Min Chao harus menyerahkan 30% asetnya kepada penerus generasi berikutnya, dia langsung menolak. Dan kemudian, 3 tahun yang lalu, rencana balas dendamnya dimulai. Tu Min Chao merancang sebuah sandiwara yang sangat rumit. Dia berpura-pura mengorganisir kru film untuk datang ke lokasi syuting tetapi pada kenyataannya, itu adalah jebakan yang dibuat untuk mengincar TNG Yen Hien. Dia sengaja membawa TNG Yen Hien ke alam mimpi untuk kemudian melalui teknik boneka, mengendalikannya secara tidak sengaja untuk membunuh Esfu. Tidak berhenti di situ, Direktur Lye juga hanya boneka di tangannya. Direktur Pung juga mengalami nasib yang sama. Nasib tragis, diracuni oleh TAM Ni di rumah sakit atas perintahnya. Tu Min Chao berdalih bahwa tindakannya adalah untuk membalas dendam untuk keluarga AUDNG, tetapi sebenarnya itu hanya kedok untuk rencananya merebut ramuan berharga dari 4 keluarga besar. Karena tidak tahu di mana ramuan ketua MA disembunyikan, dia membuat sandiwara penculikan, memaksa dia untuk menyerahkan ramuan itu kepada Deep Fodang. Setelah itu, dia melanjutkan dengan menculik TNG Yen Hien untuk mendapatkan ramuan dari tangannya. Satu persatu langkah dikendalikan olehnya, berputar-putar seperti bidak catur di papan caturnya. Tu Min Chao mengakui bahwa semua ini hanya bermula dari Esfu yang tidak memberikan wasiat kepada dia. Dia mengerti betul, meskipun Deep Fodang tidak muncul, Esfu tidak akan pernah memilihnya, hanya karena dia adalah orang dari Dongchuan. Berdiri di samping, Lin Lung tidak bisa menahan amarahnya atas tumpukan kejahatan. Dia berteriak meminta Tu Min Chao untuk menyerah tetapi Tu Min Chao bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia menyeringai dingin lalu tiba-tiba menggunakan lonceng kecil di tangannya. Seketika, ILC dan Lao Hi berubah menjadi boneka yang tidak terkendali, menyerbu ke dalam pertempuran kacau. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari pengepungan yang telah diam-diam disiapkan Deep Fodang sebelumnya. Dalam kesombongan, Tu Min Chao menyatakan bahwa sekarang dia telah memegang kekuasaan, mengendalikan keempat perusahaan besar, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Untuk membuktikan perkataannya, dia menunjukkan kepada Deep Fodang foto kedua kakak beradik LCBNG Tan yang sedang dia kendalikan, lalu dengan dingin memperingatkan bahwa jika tidak ada penawar,
keduanya tidak akan pernah sadar kembali. Tidak ada pilihan lain, Deep Fodang harus menyerahkan ramuan berharga itu untuk ditukar dengan nyawa mereka. Mendapatkan apa yang diinginkannya, Tu Mingqiao segera menghilang dari tempat kejadian. Sementara kedua kakak beradik LCBNG Tan, setelah dibebaskan, mereka memutuskan untuk menyerah dan bersumpah untuk mengikuti Deep Fodang untuk menebus kesalahan mereka. Mengetahui situasinya, Ketua MA juga sangat terkejut. Dia memperkirakan langkah selanjutnya. Dari Tu Mingqiao pasti akan melarikan aset ke luar negeri. Ketua MA menunjukkan kepada Deep Fodang laporan investigasi rahasia yang telah dia kumpulkan selama berbulan-bulan terakhir. Tu Mingqiao terus-menerus melakukan transaksi di pasar modal. Ini berarti dia tidak akan mudah memindahkan uang tunai. Kemungkinan besar dia sedang berencana untuk menukar seluruh uang itu dengan aset berharga agar mudah diangkut. Hanya sesaat kemudian, berita dari VNG An, pembunuh bayaran yang disusupkan ke dalam perusahaan Tu Mingqiao, telah dikirim. Dia sedang bersiap untuk mengangkut sejumlah besar harta karun yang sangat berharga ke luar negeri. Semuanya sudah siap, hanya kurang satu kunci terakhir. Untuk menyelesaikan transfer, Deep Fodang dengan cepat menyadari bahwa kunci itu adalah inti dari seluruh rencana. Benar saja, perusahaan Tu Mingqiao telah memberangkatkan serangkaian kendaraan pengangkut yang berbeda. Hanya dengan melihat peta, Deep Fodang sudah tahu semua itu hanyalah taktik pengalihan. Karena, orang biasa ketika ingin menyembunyikan sesuatu akan secara tidak sadar menghindari tempat-tempat yang mudah ditemukan, tetapi para ahli justru sebaliknya. Mereka akan sengaja mengatur rute yang melewati titik-titik paling mencurigakan untuk mengelabui semua pelacakan. Tanpa ragu sedikit pun, Deep Fodang dan TAMNI melesat dengan mobil ke sebuah titik yang mencurigakan. Di sana, mereka menemukan sebuah truk tua. Seorang pria tua berpura-pura lewat. Menjelaskan itu hanya mobil pengangkut sampah. Tetapi dengan matanya yang tajam, Deep Fodang dengan cepat menyadari bahwa barang-barang di dalamnya semuanya adalah barang berharga. Mengetahui tidak bisa disembunyikan lagi, pria tua itu akhirnya harus membawa mereka ke tempat penyimpanan yang sebenarnya. Namun, ketika sampai di sana, Deep Fodang baru menyadari dengan terkejut bahwa semua itu hanyalah jebakan yang telah diatur dengan cermat. Tu Mingqiao sudah menduga langkahnya dan menunggu dalam kegelapan. Dia keluar dengan ekspresi puas yang tidak disembunyikan. Matanya langsung tertuju pada pergelangan tangannya, di mana kunci terpenting menyamar dalam bentuk gelang yang tampak biasa. Dia berterima kasih Anda karena telah secara pribadi membawakan barang paling berharga. Hanya dalam sekejap, Deep Fodang telah memahami seluruh kebenarannya. Truk-truk yang penuh dengan barang antik di depannya sebenarnya hanya umpan. Tu Mingqiao bersedia menukar itu untuk mendapatkan kunci itu. Setelah itu, Tu Mingqiao memberikan tawaran menarik jika Deep Fodang bersedia kembali ke Dongchuan bersamanya. Seluruh kekayaan besar itu akan menjadi miliknya. Awalnya, Tu Mingqiao akan menggunakan nama penerus Baktinmon untuk mengadakan pameran pertukaran budaya. Kemudian, dia akan merekayasa perampokan barang antik yang menggemparkan dunia, membuat dirinya menjadi korban. Ketika semua orang heboh, dia akan dengan terang-terangan membawa semua harta karun itu ke luar negeri. Dia memaksa Deep Fodang untuk memilih, jika ingin mendapatkannya kembali, gunakan uangnya sendiri untuk membawanya pulang. Mendengar itu, Deep Fodang memberikan kantong pelindung, benda yang berisi seluruh warisan Baktinmon, kepadanya. Tu Mingqiao tampak gembira, buru-buru memakainya di tangannya. Dia percaya bahwa begitu dia mendapatkannya, dia akan memegang kekuasaan tertinggi, cukup untuk memimpin seluruh dunia seni bela diri. Dia pikir dengan memegang kekuatan besar dia bisa mengakhiri Deep Fodang, tetapi dia salah. Hanya dengan satu jurus, dia dengan mudah menjatuhkannya. Ternyata, Deep Fodang telah menguasai tingkat tertinggi dari jurus terakhir yang Esfunya sembunyikan, Baktin Kuahi. Sejak kecil, tangan kanannya sudah membawa. Mengikuti pola khusus, itu bisa berlatih sendiri dan pada saat yang sama menyegel kekuatannya. Kantong pelindung itu sebenarnya bukan benda yang meningkatkan kekuatan tetapi justru sebuah segel. Bagi Tu Mingqiao, itu hanyalah alat penambah kekuatan sementara tetapi bagi dia, itu adalah belenggu. Sekarang setelah segelnya dilepas, meskipun dia memiliki kantong pelindung di tangannya, dia tidak bisa menahan setengah jurusnya. Tu Mingqiao dengan pahit menyadari bahwa 10 tahun latihannya tidak sebanding dengan satu pukulan dari Deep Fodang. Bagaimanapun, seorang baktin yang sejati haruslah orang yang telah melalui semua penderitaan dunia, menggunakan 7 emosi dan 6 nafsu untuk memahami Tao. Seseorang yang tanpa emosi dan nafsu seperti dia selamanya, tidak akan bisa mencapai puncak itu. Dan kantong pelindung itu, meskipun jatuh ke tangan siapapun, tidak bisa direnggut dari Deep Fodang. Dia telah melampaui materi, mencapai tingkat tertinggi, menyatukan manusia dan Tao. Badai berlalu, ketenangan pun datang. Sekarang, Deep Fodang bersama TNG Yanhian tidak lagi harus bersembunyi. Mereka bersama-sama turun dari mobil Rolls-Royce mewah di antara barisan pengawal yang berdiri tegak. Mengikuti mereka dari belakang adalah LCBNG Tan dan Lin Lung. 1 bulan kemudian, Deep Fodang membawa TNG Yanhian
Hien ke tempat dia pernah mengalami kecelakaan. Dia selalu bertanya-tanya siapa yang menyelamatkannya tahun itu. Sekarang jawabannya sudah jelas, ternyata tahun itu TNG Yen Hien lah yang telah menyelamatkannya. Keduanya saling memandang. Mungkin takdir mereka telah diatur oleh Tuhan sejak lama. Namun, kejutan terbesar masih ada di belakang. Saat itu sebuah suara yang akrab terdengar. Deep Vo dan berbalik dan tiba-tiba menyadari S.Fu, orang yang dia pikir tidak akan pernah dia temui lagi, sekarang berdiri di depannya. Ternyata, dia sudah lama ingin turun gunung untuk menjelajahi dunia, tetapi aturan perguruan tidak mengizinkan pemimpin perguruan meninggalkan pintu gunung. Ketika dia mengetahui niat jahat Tu Ming Chao, dia meminjam tangannya untuk memainkan drama kematian palsu untuk mendapatkan kesempatan keluar. Mendengar ini, Deep Vo dan merasa gembira dan juga kesal. Dia mengeluh bahwa selama 3 tahun terakhir dia sangat merindukan S.Fu. Melihat muridnya merengek, S.Fu hanya dengan ramah menjawab bahwa dia telah berhasil melalui tantangan, sekarang secara resmi menjadi pemimpin Baktinmon. Tetapi kalimat S.Fu selanjutnya membuat Deep Vo dan harus waspada. Musuh sejati Baktinmon telah kembali. Sampai di sini, film M Nobody telah berakhir. Namun, perjalanan untuk menemukan dan menghadapi musuh sejati Deep Vo dan masih ada di depan. Jika kalian merasa bagus, jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar bisa menantikan bagian baru dengan cepat dan paling awal. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.